Semua berawal ketika Yugo bertanya-tanya apakah dunia ini tidak sedikit tidak adil. Tiba-tiba dia berdiri di tengah kerumunan, terlihat cukup tegang tentang sesuatu. Dari sudut pandang burung, jalanan dipenuhi orang-orang yang sibuk berlalu lalang, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya Yugo, membuatnya terkejut dan keluar dari lamunannya. Ternyata itu orang tuanya, menanyakan mengapa dia begitu tegang dan menyebut reservasi makan malam mereka. Yugo menjawab dengan sedikit canggung saat ibunya menyela bahwa mereka akan menikmati makan malam yang lezat malam ini. Orang tuanya berjalan di depan dengan antusias, tapi retakan merah aneh muncul di langit di atas mereka. Ternyata Yugo adalah satu-satunya yang menyadari fenomena aneh di langit itu dan membuatnya waspada. Dalam kepanikan, dia mencengkram lengan ayahnya dan berteriak agar mereka tidak pergi ke arah itu. Orang tuanya sama sekali tidak mengerti, bertanya apa yang dia takuti dan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayahnya bahkan menggoda dia, mengatakan anak-anak hanya gugup karena ini pertama kalinya mereka ke restoran mewah. Tapi Yugo berteriak bahwa itu bukan masalahnya, dan jika mereka terus berjalan, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tiba-tiba, gambar orang tuanya mulai berkedip-kedip, seperti TV dengan sinyal buruk. Dunia di sekitarnya hancur, dan sebuah suara bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa melarikan diri sendirian. Dengan itu Yugo terbangun dengan kaget di tempat tidur, menyadari bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Masih di kamar, pemuda itu duduk di tempat tidur, basah kuyup oleh keringat akibat mimpi buruk. Dia menundukkan kepala, terlihat sangat terganggu oleh apa yang baru saja dia mimpikan. Dari sana, pemuda itu meraih teleponnya dari Nakas. Di layar dia melihat notifikasi dari 10 jam yang lalu tentang bencana di prefektur Shimain. Raut wajah Yugo menjadi muram saat dia membaca bahwa itu adalah peristiwa dominasi kelas C. Kita lalu melihat dinding kamarnya dipenuhi catatan dan gambar berbagai makhluk. Mengingat situasinya, jelas dia telah mempelajari monster-monster ini, mungkin merencanakan balas dendam. Yugo lalu bangun dari tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri bahwa saatnya beralih fokus. Dia berpakaian, mengingat hari ini adalah hari inspeksi, jadi dia harus pergi ke perusahaan. Beberapa saat kemudian, kita melihatnya di kereta yang penuh sesak menuju tujuannya. Di tengah kerumunan, layar mengumumkan bahwa berita selanjutnya akan membahas cuaca dan bencana terbaru. Laporan berita di TV kereta mulai membahas insiden demonisasi di Shimain. Laporan tersebut menyatakan bahwa fenomena tersebut berhasil diatasi berkat upaya para tentara. Hal ini membuat Yugo teringat pada tempat Seiyan, kini menjadi kota reruntuhan di bawah sinar bulan. Sementara itu, seorang wanita misterius mengatakan bahwa demonisasi bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Dia menjelaskan bahwa bencana ini mengisolasi kenyataan dan mengubahnya menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Di alam kegelapan ini, para pengembara dipaksa bertarung melawan monster dan kutukan nasib yang suram. Namun kenyataannya, bahkan jika mereka berusaha, peluang untuk bertahan hidup di tempat kacau ini hampir nol. Karena pada akhirnya, hanya nasib kejam yang menanti mereka di tangan makhluk-makhluk aneh dan mengerikan tersebut. Kembali ke adegan masa lalu, seorang prajurit berteriak kesakitan saat dimarahi oleh atasannya. Dia menariknya dengan paksa, mengatakan bahwa tugas mereka sebagai prajurit adalah melindungi orang-orang dari ancaman itu. Wanita itu marah, mengatakan bahwa karena dia terlambat, 200 orang lagi hilang. Pria itu membela diri, bertanya mengapa dia yang datang dari 600 km jauhnya diharapkan menjadi yang pertama menyerang. Dia mengatakan jika dia tahu sudah terlambat saat melihat taman kanak-kanak, tapi pemandangan itu terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Ada dinding penuh gambar yang dibuat oleh anak-anak, semuanya tentang prajurit yang di sana. Kehilangan kesabarannya, wanita itu mendengarnya dan memerintahkannya untuk menyerahkan lencana dan mengundurkan diri. Dia menyatakan bahwa dia tidak berhak memperbaiki ini, mengungkapkan dirinya sebagai Shijuka, seorang prajurit kelas Leo. Di tempat lain, seseorang sedang membaca artikel berita tentang peringatan Miss Renu mengenai penurunan kualitas prajurit. Seorang pria berambut putih bernama Akuraki merasa kesal, mengeluh karena harus mendengarkan ceramah lagi dari gadis Renu itu. Tak lama setelah itu, seorang supervisor bernama Konohashi mencoba menenangkan pria tersebut, mengatakan bahwa dia hanya menjalankan tugasnya. Tiba-tiba Hakura memunculkan senjata cahaya emas di tangannya, membuat Kono terkejut. Supervisor itu pucat pasi, tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Senjata cahaya Hakura melintas di udara dengan berbahaya dekat leher Kano yang berkedip kaget melihatnya.
matanya. Dia menengus berkata, Renu hanya dianggap penting karena dia selamat dari insiden Shinjuku pertama. Supervisor yang ketakutan setengah mati memohon Hakura untuk menyimpan senjatanya yang unik. Sementara mereka berada di dalam perusahaan, dengan jentikan jarinya, Hakura menghilangkan senjata itu dan Kono ambruk ke lantai dengan lega. Setelah kekuatan itu, Kono melaporkan bahwa produksi barang dagangan mereka berjalan lancar dan berkat model tersebut, produk seperti kaos dan boneka Hakura sangat populer dan laris manis. Hakura dengan senyum puas menyuruhnya untuk menambahkan jalur produksi jika penjualan sebagus itu. Tiba-tiba, seseorang secara tidak sengaja menabrak mereka dan meminta maaf sambil bergegas pergi. Itu adalah Fushimi Yugo yang terlambat untuk pekerjaan lapangan. Kono marah karena keterlambatannya, berteriak pada Yugo untuk berhenti meminta maaf dan segera bekerja. Hakura bertanya dengan sinis apakah pria canggung itu benar-benar karyawan tetap. Atasan mengeluh bahwa Yugo lambat, mudah teralihkan, tidak berbicara dengan siapapun dan selalu terlihat lelah. Seorang rekan kerja perempuan mendekatinya dan mengatakan akan berada di sisinya, mengucapkan selamat pagi. Rekan kerjanya memperingatkannya bahwa jika dia terus datang terlambat, gajinya akan dipotong. Kemudian Akari, rekan kerjanya, mencatat bahwa dia terlihat buruk hari ini juga. Karena itu dia mendekat dan bertanya apakah Yugo cukup tidur. Saat mereka bekerja, gadis itu teralihkan sejenak dan akhirnya memotong jarinya dengan pisau kotak. Gadis muda itu menjerit kesakitan dan Yugo segera menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Akari melihat jarinya dan mengeluh bahwa luka itu cukup dalam hingga menembus sarung tangannya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Yugo menghentikannya dan mengatakan dia akan membantu menghentikan pendarahan. Dia menawarkan perban khusus yang tidak akan membiarkan darah bocor. Gadis itu terkejut dengan gesturnya dan mengucapkan terima kasih. Sedikit gugup, beberapa saat kemudian, dia bertanya apakah dia selalu membawa barang-barang seperti itu dan dia menjawab itu hanya kebiasaan. Dari kejauhan, supervisor berkomentar bahwa salah satu kebiasaannya adalah cara dia bereaksi terhadap luka orang lain. Setelah shift mereka berakhir, Yugo pulang sendirian saat matahari terbenam. Tapi di tengah jalan, supervisornya Kono muncul dan memanggilnya dengan nama belakangnya. Pria itu mengajaknya minum bersama staf departemen, bersikeras agar dia ikut. Kono menariknya dan berkata dia tidak akan dibiarkan pergi malam ini, meski Yugo mencoba membuat alasan. Tanpa pilihan, Yugo ikut dengan mereka, tapi dia sudah merencanakan pelariannya agar tidak ketinggalan kereta terakhir. Duduk di samping Akari, Yugo mengeluh tentang bau asap sementara gadis itu hanya tertawa. Tempat itu sepertinya tempat nongkrong biasa Kono dan para pengunjung lainnya agak aneh, membuat segalanya terasa sedikit menyeramkan. Kono mendekati pria itu dengan senyum mengejek dan bertanya apakah dia menikmati percakapan. Dia lalu bertanya apakah ini pertama kalinya Yugo keluar minum-minum karena dia jarang keluar rumah. Atasan terus mendesak, mengatakan dia bukan hanya introvert, tapi hikamorei sejati. Rekan kerja lainnya ikut bertanya apakah dia punya kecemasan sosial atau semacamnya. Lalu Kono bertanya apakah anak itu takut pada demonisasi yang membuatnya jelas terkejut. Kono tertawa, mengatakan dia tepat sasaran, tapi menyuruhnya untuk menghindari zona-zona yang ditandai dan dia akan baik-baik saja. Karena itu dia menyebutnya pengecut, membuat Yugo menatapnya dengan wajah yang sangat serius. Akari membelanya, mengatakan kepada Kono bahwa dia terlalu sensitif karena mungkin Yugo mengenal seseorang yang terjebak di sana. Dengan itu dia menarik tangannya untuk bermain dart, mengabaikan komentar-komentar yang tidak menyenangkan. Akari bersemangat untuk bermain dart dan mencoba menghiburnya, mengatakan dia sangat pandai melakukannya. Tiba-tiba kilatan aneh melintas di mata Yugo saat dia merasakan sesuatu mendekat. Dengan gerakan cepat dia menarik Akari ke tanah, menghindari proyektil merah yang menghantam dinding. Akari jatuh ke lantai bingung dan melihat bahwa objek itu hanyalah dart mainan. Di latar belakang, salah satu rekan kerja mereka mulai tertawa terbahak-bahak melihat situasi itu. Tak lama kemudian, Kono dan pria lain tertawa terpingkal-pingkal mengejek Yugo karena mencoba mengesankan gadis itu. Yugo meminta maaf kepada Akari yang mengatakan itu tidak apa-apa, tapi menambahkan bahwa itu bisa berbahaya. Yugo merasa malu karena menunjukkan sisi yang begitu menyedihkan kepada rekan kerjanya. Kono lalu menariknya dan mencoba memaksanya dia minum, menyuruhnya untuk rileks sedikit. Tiba-tiba pintu di lantai atas terbuka dan Akari menatap ke atas dengan ekspresi ketakutan. Di puncak tangga, sosok aneh berpakaian badut muncul, menarik perhatian semua orang. Sepasang kekasih di meja bertanya apa itu, menanyakan apakah ada pertunjukan badut. Kono yang sudah mabuk terhuyung-huyung mendekati badut dan menyuruhnya
hanya membotek kuila untuk semua orang. Tanpa berkata-kata, sosok itu mengarahkan senjata ke supervisor dan menembakkan tanpa ragu. Ledakan itu memotong lengan Kono, membuatnya terjatuh ke lantai. Badut itu memperlihatkan mata bercahaya dalam aura jahat. Jelas bahwa dia tidak di sini untuk bermain-main. Kono menatap dengan terkejut ke tempat di mana lengan kirinya dulu berada. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Raut ketakutan menyebar di wajah supervisor saat dia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Kono berteriak kesakitan di lantai, memegang tempat di mana lengan kirinya dulu berada. Badut itu hanya menonton dengan senyuman aneh di wajahnya tanpa menunjukkan emosi sama sekali. Pada saat itu kekacauan meletus dan semua orang mulai berlari menyelamatkan diri. Sosok aneh itu terus menembak ke segala arah mengenai siapapun yang ada di jalannya. Di tengah kekacauan, Akari berteriak pada Yugo untuk berlari sambil menariknya menuju pintu keluar. Yugo berlari secepat mungkin, berusaha menyelamatkan rekan kerjanya. Tiba-tiba cahaya terang menyinari dari dalam gedung, sepenuhnya mengubah pemandangan. Cahaya yang intens itu melap segalanya, mengubah kota menjadi pemandangan apokaliptik yang tandus. Yugo dan Akari berhasil keluar tepat waktu, tetapi berhenti di pintu, terkejut oleh apa yang mereka lihat di dalam. Keduanya melihat ke jalan dan menyadari dunia di luar telah menjadi mimpi buruk yang hidup. Makhluk yang terlihat seperti singa raksasa berbulu menyerang orang-orang tanpa ampun. Seekor monster gajah ungu seperti raksasa mengoyak orang-orang terlihat seperti boneka di tangannya. Di jalan-jalan kota yang hancur, bayangan banyak monster menakutkan lainnya muncul. Kono yang masih di dalam bar berteriak ketakutan saat makhluk-makhluk itu mendekatinya. Di luar, Hyugo berteriak putus asa agar mimpi buruk ini berhenti. Di tengah kekacauan, orang-orang mulai berteriak meminta tentara, berharap ada pertolongan. Seorang pasangan panik saat menyadari mereka terjebak di tengah kekacauan. Meskipun area tersebut bukan zona yang ditunjuk, salah satu pria mengulurkan tangannya, memohon pertolongan dari tentara manapun yang mungkin berada di dekatnya. Langit retak terbuka dengan celah-celah merah, dan semua orang menyadari bahwa mereka terjebak dalam sebuah demonisasi. Akari menatap Yugo yang bertanya-tanya mengapa bencana semacam ini selalu mengikuti jejaknya. Tiba-tiba makhluk aneh dengan sabit bertanya apakah orang-orang di sana benar-benar ingin selamat. Dengan wajah marah, salah satu rekan kerjanya menyerang monster itu, siap bertarung dengan sepotong pipa. Dia menyerang makhluk itu dengan sekuat tenaga, berteriak agar makhluk itu menghilang. Meskipun diserang, monster itu hanya tersenyum dan memberi jempol, mendorong pria itu untuk terus bertarung. Kemudian makhluk itu membalas dengan sabitnya, menebas pria pemberani itu dengan pukulan fatal. Menghadapi hal ini, seorang rekan kerja lain menyadari bahwa makhluk itu tidak merasakan sakit, yang membuatnya semakin berbahaya. Kono masih terbaring di lantai, berteriak putus asa agar teman-temannya tidak meninggalkannya sendirian di sana. Kepanikan melanda saat supervisor melihat rekan-rekan kerjanya melarikan diri, meninggalkannya di belakang. Si badut mendekatinya dengan pengeras suara dan Kono memohon agar makhluk itu berhenti, mengatakan bahwa rasa sakitnya tak tertahankan. Dengan senyum mengerikan, makhluk itu menjawab bahwa dia sangat menyesal, tapi dia tidak mengerti apa itu rasa sakit. Sebelum monster itu bisa melakukan apapun, sebuah tangan muncul untuk menghentikannya. Itu adalah Hyugo yang menggenggam megapon dengan erat dan menyuruh makhluk itu berhenti bercanda. Dari kejauhan, Akari dan rekan kerja lainnya menonton adegan itu dengan terkejut dan tak bisa berword-word. Pria yang berhasil melarikan diri mulai menangis, ketakutan oleh segala yang terjadi. Hyugo menatap badut itu dengan tajam dan mengulang dengan marah bahwa supervisor mengatakan itu menyakitkan. Makhluk itu terkesan dengan keberanian pria itu, tapi mengatakan dia sangat salah. Kemudian monster itu menembakkan sinar energi emas langsung ke Yugo. Serangan itu mengenai tangan Yugo tepat sasaran yang hancur total oleh kekuatan itu. Tapi di tempatnya lengan aneh dengan kapak merah terbentuk dan dia langsung membalas serangan. Dengan tangan barunya dia mencengkram wajah makhluk itu yang terkejut dengan apa yang dirasakannya. Yugo berkata dengan tatapan mengintimidasi bahwa monster itu harus tahu persis apa kekuatan ini. Makhluk itu bingung dan menyadari Yugo adalah sesuatu yang mirip dengannya. Si badut mulai merasakan sensasi aneh dan asing yang mengalir melalui tubuhnya. Untuk pertama kalinya monster itu merasakan ketakutan dan tidak mengerti apa perasaan itu. Akibatnya tubuh makhluk itu mulai larut menjadi energi ungu hingga menghilang. Makhluk itu bangkit dalam penderitaan saat tubuhnya sepenuhnya hancur oleh energi itu dengan kilatan merah di matanya. Yugo dengan lincah menghindari serangan makhluk-makhluk lain. Dia memperlihatkan senjata uniknya, bentuk rasa sakit dan mengejek monster karena bidikannya yang buruk. Dari sana lengan Yugo berubah menjadi pedang merah raksasa
rasa yang menakutkan. Menghadapi musuh lain, dia berjanji akan membuat monster itu merasakan sakitnya ditusuk. Yugo menyerang badut, mengatakan bahwa monster seperti itu semua sama. Dia berkomentar dengan jijik bahwa makhluk itu mendapatkan kesenangan dari mengambil nyawa orang-orang tak bersalah. Menggunakan efek khusus dari senjatanya, dia menyerang tanpa ampun makhluk aneh lainnya. Karena itu badut akhirnya merasakan sakit dan panik sepenuhnya. Yugo menyatakan bahwa monster-monster ini tidak bisa menahan rasa sakit yang mereka timpakan pada orang lain. Setelah pertempuran, pria itu mengusap wajahnya dengan senjatanya, terlihat sangat lelah. Rekan-rekannya menatapnya dengan ketakutan dan bertanya apa itu pisau di tangannya. Tanpa menjawab, Yugo hanya membalikkan punggungnya kepada mereka dengan ekspresi gelap di wajahnya. Kita mengetahui bahwa 8 tahun yang lalu, demonisasi pertama mempengaruhi 320.000 orang. Dalam tragedi itu hanya 8 orang yang selamat, dan kita melihat seorang anak laki-laki di tengah reruntuhan, dan salah satu dari sedikit penyintas itu adalah dia, seorang anak yang menghadapi monster-monster mengerikan. Meskipun tubuhnya penuh luka, anak kecil itu menunjukkan tekad yang mengerikan. Ternyata saat itu Yugo baru berusia 12 tahun. Dia adalah penyintas pertama, dan hadiahnya adalah kekuatan yang baru saja dia gunakan. Di tempat lain, sebuah motor melaju kencang di malam hari, menandakan bantuan sedang dalam perjalanan. Pengendara misterius itu melaju kencang di jalan-jalan gelap. Cahaya hijau terpancar dari lampu depannya. Melalui telepon, seorang wanita bernama Rendu mengatakan dia akan masuk ke Niga dan akan sampai lebih cepat dengan motor. Kontaknya memperingatkannya bahwa ada sedikit tentara di daerah itu, tapi dia mengatakan dia akan mengabaikan perintah untuk menunggu. Orang di telepon mencatat bahwa dia tampak lebih tekad dari biasanya, dan Rendu hanya mengangguk setuju. Di ponselnya, daftar penyelamatan menampilkan nama Yugo, dan dia mengonfirmasi bahwa dia ingin menemuinya. Dengan senyum tipis, Rendu mengungkapkan bahwa Yugo adalah teman lamanya. Sementara itu di tempat kerja, rekan-rekannya menatap Yugo dengan terkejut. Salah satu dari mereka bertanya apakah hadiah yang dia dapatkan adalah senjata unik, senjata prajurit. Kono yang masih di lantai bertanya dengan takut mengapa pria itu memiliki sesuatu seperti itu. Tiba-tiba Akari berteriak ketakutan, menyuruh Yugo untuk melihat ke belakang dengan segera. Dari kegelapan, makhluk-makhluk baru dengan penampilan aneh dan mata merah muncul di belakangnya. Yugo berbalik dengan cepat, siap menghadapi gelombangan musuh berikutnya. Tapi pertama-tama dia berlari ke arah Kono, menariknya dengan paksa, dan bertanya apakah supervisor ingin mati di sana. Setelah itu Yugo menunjuk ke sebuah bangunan dan menyuruh bosnya untuk berlari ke sana. Sebelum bertarung, Yugo berbalik dan menyadari monster-monster itu sudah menyerang. Dengan itu, salah satu makhluk itu menyerangnya dengan tombak, dan dia berteriak kesakitan sambil melindungi Kano. Makhluk aneh itu tersenyum sini sambil mendorong senjata itu dengan kekuatan lebih besar. Yugo terlempar ke belakang oleh hantaman itu, tapi tidak melepaskan supervisor. Bahkan dari jarak jauh, dia menyadari monster lain bisa dengan mudah mencapai mereka dari sana. Dengan jantung berdebar kencang, pria itu mengingat bagaimana semua ini dimulai di masa lalu. Kenangan dirinya yang lebih muda terluka dengan cara yang sama tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena itu dia mengaktifkan kemampuannya, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan sekali lagi. Senjatanya berubah menjadi tombak merah dan dia melemparkannya ke musuh yang jauh secara instan. Dia memusatkan kekuatan mengalirkan semua rasa sakit dari tusukan ke serangan yang tepat sasaran. Namun tombak itu mengenai salah satu rekan kerjanya yang melarikan diri, yang membuat semua orang bingung. Yugo berteriak pada mereka untuk berlari ke gedung, mengatakan masih ada waktu untuk melarikan diri. Kedua pria itu berlari panik ke pintu, berusaha menyelamatkan diri dari monster-monster. Yugo menggunakan tubuhnya sebagai perisai dan menutup pintu gedung dengan keras. Setelah masuk, salah satu dari mereka menyadari mereka terjebak seperti tikus dalam kandang. Yugo berteriak marah padanya untuk diam saat monster-monster mendekati pintu kaca. Di luar, makhluk-makhluk aneh itu berhenti dan sepertinya menilai situasi sebelum menyerang. Mata merah monster-monster itu bersinar dalam kegelapan, mengawasi kelompok yang terpojok. Dengan hati-hati, Yugo mengintip melalui celah di pintu dan melihat mereka masih di sana. Tapi tiba-tiba salah satu makhluk itu berbalik seolah-olah akan pergi. Saat itu semua monster mulai menjauh dari gedung mencari mangsa lain. Akari bingung dan bertanya mengapa mereka menyerah hanya karena kelompok itu masuk ke dalam. Yugo menjelaskan bahwa bagi monster-monster itu, berburu seperti itu akan tidak efisien. Dia mengatakan tujuan makhluk itu adalah menghabisi sebanyak mungkin orang dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi mereka menciptakan kepanikan untuk mempermudah perburuan, mempercepat proses bagi mereka. Yugo menyimpulkan bahwa mengejar mereka ke dalam akan membuang-buang waktu dan tenaga bagi makhluk-makhluk itu. Akari menyadari bahwa dia memilih gedung itu
itu karena jumlah orangnya lebih sedikit sehingga menjadi target yang kurang menarik. Kono terkejut bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa memikirkan semua itu di tengah kekacauan. Saat itu Akari berbalik dan bertanya apakah Kono baik-baik saja. Khawatir dengan lukanya, supervisor panik, tapi Yugo menenangkannya, mengatakan pendarahan sudah berhenti dan dia akan selamat. Supervisor melihat lengan Kono dan melihat pendarahan sudah berhenti, dan Yugo menjelaskan bahwa begitulah cara demonisasi bekerja. Pria itu menjelaskan bahwa bahkan saat terluka, tidak ada yang mudah menyerah, yang hanya memperpanjang penderitaan semua orang. Akari menyadari bahwa di luar terasa aneh terang, dan Yugo mengatakan tempat itu dirancang seperti itu. Dia lalu menawarkan obat penghilang rasa sakit kepada Kono, mengatakan dia selalu membawanya sebagai jimat keberuntungan. Pemuda itu berkata bahwa jika supervisor selamat, hadiahnya akan menyembuhkannya, jadi dia tidak boleh menyerah. Kono menatap botol pil dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Karena itu dia bertanya mengapa pria itu berusaha begitu keras untuk melindungi dan membantunya. Yugo berpaling ke kelompok dan bertanya apakah dia benar-benar membutuhkan alasan untuk melakukan itu. Dia lalu berkata dengan serius bahwa jika mereka tidak saling membantu, mereka semua akan berakhir sebagai remangsa. Kono dan rekan kerjanya saling menatap, dan supervisor bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang untuk bertahan hidup. Dengan tatapan yang tegas, Yugo menyuruh semua orang untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan dia katakan. Dia memperingatkan mereka bahwa hanya bertahan hidup atau bersembunyi tidak akan berguna. Saat seorang kiri memperkuat pintu, Yugo mengatakan mereka perlu bersiap karena di dunia iblis, musuh dan senjata muncul dalam jumlah yang sama. Dia menjamin bahwa jika mereka mencari di gedung, mereka akan menemukan barang-barang di tempat-tempat seperti loker dan laci. Akhirnya dia menyuruh semua orang mengambil senjata dan keluar untuk mengalahkan sebanyak mungkin musuh. Dia menjelaskan bahwa ini adalah aturan emas yang untuk tantangan ini. Karena musuh akan semakin kuat, jenis dan pola perilaku mereka akan berubah. Itulah mengapa mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan tembak. Kono mengambil pistol saat Yugo mengatakan mereka juga perlu menambah jumlah mereka. Rencananya adalah berburu monster dan bekerja sama dengan penyintas lain yang mereka temui di sepanjang jalan. Dengan senjata di tangan, Yugo menyatakan dengan senyum bahwa mereka semua akan selamat bersama-sama. Segera setelah itu dia melihat keluar jendela dan melihat gerombolan makhluk aneh di bawah. Akari berkomentar bahwa mereka bertindak seperti orang gila, dan Yugo mengatakan monster-monster itu melewatkan target mereka. Dia menjelaskan bahwa kelompok mereka memiliki keunggulan medan dan dapat bersiap untuk tantangan yang akan datang. Yugo mengatakan dia akan menyerang untuk menakuti mereka dan memberi sinyal kepada yang lain untuk menembak. Dia memperingatkan bahwa lantai di bawah lebih berbahaya dan menyuruh mereka tidak membiarkan monster masuk. Dengan segala rencana sudah siap, Yugo bersiap melompat dari jendela dan memulai serangan. Melihat tekadnya, Akari mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan tidak memaksakan diri terlalu keras. Dengan senyum tenang, Yugo menjawab bahwa dia baik-baik saja karena sudah terbiasa dengan semua ini. Gadis itu terkejut dengan jawabannya saat pria itu bersiap melompat dari jendela. Dari ketinggian, dia menyadari ada terlalu banyak musuh dan pisau-pisaunya tidak cukup untuk semuanya. Karena itu dia memutuskan perlu memperluas jangkauan serangannya untuk memiliki peluang. Yugo tahu monster-monster ini hanya memiliki HP dan akan terus bertarung hingga HP-nya habis. Bertarung secara langsung dengan mereka sangat menjekelkan, tetapi sempurna untuk menggunakan senjatanya yang memakan rasa sakit. Meskipun tanpa rasa takut, makhluk-makhluk ini memiliki titik lemah seperti leher, jantung, dan kepala. Dia berpikir bahwa serangan kritis ke titik-titik ini bisa mematikan dan ingin melanjutkan dengan serangan habis-habisan. Meskipun tidak ingin mengingatnya, Yugo mengubah senjatanya menjadi bentuk baru. Dari puncak gedung dia meluncurkan bentuk cair senjatanya yang menyebar di udara. Serangan itu berubah menjadi hujan asam yang mengguyur semua monster di bawah. Makhluk-makhluk itu merasakan sakit akibat serangan dan mulai mundur. Monster-monster itu berteriak kesakitan, akhirnya merasakan sakit yang sering mereka sebabkan. Yugo memanfaatkan kesempatan itu dan melompat dari jendela, berteriak pada teman-temannya untuk menyerang bersamaan. Dari bawah, dua rekan kerjanya mulai menembakkan senjata yang mereka temukan tanpa ragu-ragu. Akari dan Kono juga menembak dari lantai atas, mengikuti rencana pria itu dengan tepat. Hujan peluru menghujani monster-monster yang sudah menderita akibat serangan sebelumnya. Yugo mendarat di antara mereka dan memberikan pukulan fatal pada seorang badut dengan senjatanya. Di udara dia menghabisi dua makhluk dengan satu pukulan presisi dari senjata merahnya. Mendarat dengan mantap, pria itu menghadapi musuh yang tersisa dengan tatapan penuh tekad. Tanpa ragu, Yugo berteriak pada teman-temannya untuk terus menembak tanpa henti. Menuruti perintahnya, dua pria di lantai bawah melepaskan tembakan ke musuh. Dari atas, Akari juga
juga menembakkan dengan sekuat tenaga, menunjukkan keseriusannya dalam rencana ini. Bahkan Kono yang mengatasi ketakutannya menembakkan dengan ekspresi marah di wajahnya ke arah makhluk-makhluk itu. Di tengah tembak menembak, pemuda itu menerjang ke dalam gerombolan makhluk, pedang di tangannya. Dia berhasil menghindari dua binatang saat hujan peluru memberikan perlindungan. Dengan ayunan pedangnya, Yugo membelah monster lain tanpa ampun. Tiba-tiba salah satu badut aneh berlari ke arahnya dengan cakar tajam. Pria itu menyadari ancaman yang mendekat dan bersiap menghadapi serangan makhluk tersebut. Melihat hal itu, Akari mengarahkan senjatanya dengan marah dan berteriak kutukan saat melindungi rekan kerjanya. Tembakannya mengenai makhluk raksasa yang hampir menyerang Yugo dari belakang. Makhluk itu terlempar ke belakang dan Yugo memuji gadis itu, mengatakan itu tembakan yang bagus. Akari membanggakan diri bahwa dia sering bermain game FPS dan Kono terkejut dengan bakat gamingnya. Dengan monster tergeletak di tanah, Yugo menyadari sesuatu yang aneh dan waspada sepenuhnya. Dari atas, Kono dan Akari melihat objek berkilau. Gadis itu bertanya-tanya apakah itu barang yang terjatuh, dan memang sebuah kubus emas muncul bersinar terang di tubuh monster yang tergeletak. Dengan senyum, Yugo memberitahu Hanamura bahwa dia beruntung karena mendapatkan barang langka. Barang itu sangat spesial, hanya memiliki peluang 3% untuk muncul sedini ini dalam permainan. Akari dan rekan-rekannya menatap kubus emas yang bersinar terang di tanah. Yugo mendekati dan mengatakan bahwa barang emas itu langka, lalu menyuruh Akari untuk mencoba membukanya. Gadis itu mengambil kubus tersebut yang terbuka dengan cahaya emas yang sangat terang. Akari terdiam dan bertanya-tanya apakah yang keluar dari sana benar-benar seekor kucing kecil. Dari dalam kotak, seekor kucing putih kecil bermata kuning mengeong pada gadis itu. Segera setelah itu makhluk kecil itu menghilang dan Yugo menjelaskan bahwa kucing itu masuk ke dalam tas barangnya. Yugo menyarankan bahwa barang-barang yang tampaknya tidak berguna seringkali penting dan menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Dengan pemikiran itu, dia mengatakan langkah pertama sekarang adalah mencari penyintas lain. Tak lama kemudian, kelompok itu menemukan lebih banyak orang yang berterima kasih karena telah diselamatkan. Salah satu pengasuh mengatakan tempat itu penuh dengan orang tua dan Yugo menjawab bahwa dia senang bisa tiba tepat waktu. Tiba-tiba seorang memuji kelompok itu karena bertahan dan Akari merasa ketakutan. Seorang pria berambut perak muncul dengan sikap superior mendekati kelompok itu dengan senyum percaya diri. Pendatang baru itu mengatakan situasi di sini sempurna baginya. Salah satu korban selamat yang mereka selamatkan mengenali pria itu dan memanggilnya Tagura. Tagura berbalik dan meminta maaf karena terlambat, mengatakan dia sedang bertarung di tempat lain. Korban selamat itu berlari kepadanya dengan lega, mengatakan dia takut dan bahwa dia menonton siaran langsungnya. Akari lega dengan kedatangan prajurit itu, tetapi Yugo tetap curiga. Dalam pikirannya, Yugo yakin bahwa cerita pria berambut perang itu adalah kebohongan. Dia percaya Tagura bersembunyi, menunggu bahaya berlalu agar bisa muncul dan berperan sebagai pahlawan. Namun untuk menghindari kepanikan, Yugo memutuskan untuk memperlakukan Tagura sebagai penyelamat untuk saat ini. Jadi Yugo mendekati untuk membahas masa depan, tetapi sesuatu menyerang mereka secara tiba-tiba. Seekor monster raksasa muncul tiba-tiba, menendang Yugo dan Tagura ke belakang dengan kekuatannya. Yugo menyadari binatang itu muncul tanpa suara saat Akari menembaknya. Dengan mengejutkan semua orang, peluru gadis itu memantul dari kulit tebal makhluk itu. Akari terkejut dan Yugo menjelaskan bahwa itu adalah musuh yang defensif, menyuruhnya menargetkan yang di atas. Menghadapi situasi ini, Yugo memutuskan dia harus mengalahkan yang besar terlebih dahulu dengan serangan kuat. Namun saat dia mencoba mengisi senjatanya, dia merasakan sakit yang luar biasa, sepertinya efek samping. Dia menyadari dia tidak bisa menggunakan serangan kuat karena hujan asam telah membuatnya kelebihan beban. Jadi dia mengalihkan rasa sakit dari tusukan tombak untuk menyerang monster-monster kecil. Survivor memanggil bantuan Tagura yang menyuruhnya diam dan menciptakan senjata cahaya. Dengan pedang cahayanya, pria itu menyerang monster-monster kecil di punggung makhluk besar. Akari terkejut dan Yugo berlari melewatinya dengan pisau merah. Tiba-tiba salah satu pria tua muncul dengan senapan dan menembak monster itu, berteriak bahwa monster itu lengah. Pria tua itu berteriak agar semua orang terus menyerang tanpa henti, tidak memberikan kesempatan pada binatang itu. Memanfaatkan kesempatan, Yugo mendekati wajah makhluk itu dengan senjata merah di tangannya. Tanpa ragu, dia menusukkan pisau itu dalam-dalam ke salah satu mata monster raksasa. Serangan langsung itu menjatuhkan makhluk raksasa itu yang jatuh ke tanah dan menciptakan kawah. Akari mengucapkan terima kasih kepada pria tua yang memperkenalkan diri sebagai Gobai dan memuji keterampilan menembaknya. Yugo melihat 4 musuh tersisa dan ingin menghabisi mereka, sementara monster besar itu terkejut
terkapar. Dia berteriak agar Tagura menangani sisanya dan prajurit itu menjawab dengan sinis bahwa itu akan mudah. Dengan itu salah satu singa boneka menyerang Yugo yang bersiap menghadapi serangan makhluk itu. Dengan wajah serius dia fokus menggunakan kekuatan senjata merahnya sekali lagi. Bila senjata itu mulai bersinar terang saat mengalirkan transformasi rasa sakit menjadi kekuatan. Dari sana senjatanya berubah menjadi pedang raksasa jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Menghadapi dua musuh dia bersiap menggunakan rasa sakit dari sayatan sebagai kekuatan baru. Dengan gerakan melingkar Yugo menyerang kedua monster sekaligus dengan bilahnya. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat makhluk-makhluk itu terlempar, membuka jalan untuk target berikutnya. Dari posisi ini dia berbalik menghadap monster raksasa yang masih pulih di tanah. Tanpa ragu pria itu melompat ke arah binatang itu untuk memberikan pukulan terakhir. Senjatanya berubah sekali lagi, kini menjadi palu untuk merasakan rasa sakit dari tekanan. Dia menyadari musuh itu tangguh dan bertanya-tanya apakah serangan itu cukup untuk mengalahkannya. Dari atas monster bernama Yugo berteriak meminta bantuan Tagura untuk serangan akhir. Namun sebelum menyerang, Yugo menyadari sesuatu yang aneh dan terkejut. Ternyata Tagura hanya bermain-main dengan monster-monster lain. Menggunakan pedang cahayanya, prajurit berambut perak itu tertawa dan memuji musuh-musuhnya sambil terus bertarung. Dengan itu dia melepaskan serangan listrik yang kuat, menghantam salah satu makhluk itu tepat sasaran. Pukulan itu menghantam monster yang di listrik yang lumpuh karena kejutan. Para penyintas bersorak dengan mengenali pedang petir bencana Tagura. Dengan senyum sombong pria itu menyuruh semua orang untuk menyerahkannya padanya mulai sekarang. Yugo yang masih berada di atas monster mulai mencurigai tindakan para prajurit. Ia menyadari bahwa pria itu hanya berpura-pura bertarung dan serangannya hanya permukaan. Yugo menyadari bahwa kejutan itu lemah dan Tagura tidak berniat mengalahkan makhluk-makhluk itu. Prajurit itu hanya berpura-pura dan Yugo jijik dengan sikap itu. Tagura mengeluh tentang perlawanan monster tapi mengatakan dia masih bisa meningkatkan daya. Tiba-tiba Gobai muncul di belakangnya dan dengan marah mengatakan prajurit itu menghalangi jalan. Lelaki tua itu mengarahkan senapannya dengan tatapan marah menyuruh pria itu pergi menari di tempat lain. Dengan ekspresi serius, Gobai mengatakan hanya ada 3 pejuang sejati di sana. Matanya berkilau merah saat dia bersiap menunjukkan kemampuannya. Lelaki tua itu memasukkan dirinya dalam daftar dan menunjuk Yugo di atas monster raksasa. Akhirnya dia menyebut Akari yang terkejut disebut prajurit olehnya. Gobai mengatakan semua orang lain telah lupa cara hidup dan menyerang monster-monster yang tersisa. Tanpa ragu dia menembak 2 makhluk berbulu yang berlari ke arahnya. Tetapi pria tua itu menyadari mereka tidak bergeming dan Yugo menjelaskan bahwa debat rasa sakit tidak berfungsi. Gobai menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu tidak merasakan sakit tetapi bingung dengan kata debat. Tidak peduli dengan istilah itu, pria tua itu hanya mengangkat bahu dan fokus pada pertarungan. Yugo menyuruhnya untuk turun dan mengatakan mereka harus bertukar posisi untuk serangan. Yugo mengambil alih dan mengatakan kepada Gobai bahwa dia akan menangani sisi pertempuran itu. Dari kejauhan, Akari dan rekan kerjanya panik, berteriak bahwa pria tua itu bertindak bodoh. Sekarang di tanah, Gobai bertanya pada pria itu apakah dia tahu cara menaklukkan gajah. Dia lalu memegang senapan dengan cara berbeda dan berkata akan menunjukkan caranya. Dengan bagian belakang senapan, dia memukul titik tekanan di kepala monster raksasa. Gobai naik ke punggung monster raksasa, memukulnya dengan senapan dan memerintahkannya untuk tenang. Yugo terkesan, si tua lebih tahu titik lemah monster daripada dia. Gobai berteriak pada pria itu agar tidak teralihkan karena lebih banyak monster mendekat. Dengan wajah serius, Gobai bertanya apakah pria itu bukan musuh di tengah kekacauan ini. Tanpa menjawab, Yugo menyerang makhluk-makhluk itu dengan pedang merahnya dalam serangan berputar. Lelaki tua di atas makhluk itu menuju ke arah tertentu dan berkata, sekarang saatnya. Dia lalu berteriak untuk berlari dan menyerang monster itu yang berlari ke arah yang ditunjukkan. Monster raksasa itu mengeluarkan raungan yang memakan telinga saat berlari tak terkendali ke depan. Binatang itu berlari putus asa menjauhi Gobai yang mengarahkannya dengan serangannya. Monster itu bertabrakan dengan sesuatu yang lebih berat dari gajah 5 ton, menciptakan dampak besar. Binatang itu hancur total, menunjukkan bahwa itu adalah pukulan terbaik dari semuanya. Wajah makhluk itu hancur total akibat pukulan itu, menandakan semuanya sudah berakhir baginya. Dengan makhluk itu tergeletak, Go berpaling ke Yugo dan berkata bahwa sisanya bergantung padanya sekarang. Tanpa membuang waktu, Yugo menggunakan gada dan memberikan pukulan belas kasihan pada monster itu. Para penyintas lainnya menonton adegan itu, terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu penyintas terkesan dan berkomentar bahwa Yugo dan Gobai adalah duet yang luar biasa. Pada saat yang
yang sama, dia menyadari bahwa Tagura belum mengalahkan satupun musuh yang membuat prajurit itu marah. Tiba-tiba layar pemberitahuan merah muncul di depan Yugo. Pemberitahuan itu memberitahukan bahwa urutan awal telah selesai dan menampilkan bonus status untuk Yugo dan Akari. Gobai juga menerima poinnya, tetapi bingung, tidak memahami layar di depannya. Dia bersyukur bahwa sakit punggungnya hilang dan Yugo menjelaskan bahwa itu adalah peningkatan status untuk kinerjanya. Segera setelah itu pesan baru mengumumkan bahwa struktur besar akan ditambahkan ke medan perang. Sistem memerintahkan semua penyintas untuk segera mengungsi dari area darurat. Dengan itu tanda berbentuk salib merah muncul di tanah, menandakan lokasi acara. Cahaya merah yang intens mulai bersinar di tengah jalan, menandakan kedatangan struktur tersebut. Dari tanah, tenda sirkus raksasa yang aneh muncul tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Yugo dan Akari memandang struktur tersebut, mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Layar lain muncul, mengumumkan bahwa urutan kedua demonisasi akan segera dimulai. Togor bertanya apakah pemimpin ada di sana, dan Yugo menjawab iya karena kehadirannya terasa berbeda dari yang lain. Di atas tenda sirkus, seorang pemimpin sirkus muncul, mengonfirmasi bahwa dia adalah pemimpin tempat ini. Pemimpin sirkus tersenyum sinis dan mengatakan dia menantikan untuk bertemu mereka. Dia berpikir untuk menembak, tetapi Yugo menghentikannya, menyuruhnya menunggu sebentar. Yugo menganalisis posisi mereka yang buruk dan berpikir dia tidak bisa mendapatkan tembakan yang jelas. Dia menyingkirkan ide itu dan melihat monster itu bermain-main dengan pipa emas di atas sana. Makhluk aneh itu meniup ke objek tersebut, melepaskan asap ungu yang aneh. Asap itu menyebar di tanah dan kelompok itu waspada. Gelembung-gelembung energi ungu mulai muncul dan Yugo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari gelembung-gelembung itu makhluk-makhluk yang terlihat seperti tikus iblis bermata merah muncul. Pemimpin mengumumkan dimulainya pertunjukan dan gerombolan tikus bersiap menyerang. Salah satu penyintas berteriak bahwa dia memanggil anak buahnya dan Yugo bertanya tentang bosnya. Jadi Yugo berbalik ke Tagura dan bertanya apakah dia punya sesuatu untuk membutakan mereka. Prajurit itu mengatakan dia punya dan Yugo menyuruhnya bersiap untuk bertindak sesuai sinyalnya. Saat itu monster-monster itu menyerang dan kedua pria itu bersiap untuk bertarung. Yugo berteriak agar mereka menyebar dan mengubah senjatanya menjadi bentuk baru. Dia mengalirkan rasa sakit dari tusukan dan mengubah bilah menjadi tombak merah. Dengan tombaknya Yugo menyerang salah satu tikus, namun makhluk itu sangat tangguh. Yugo terkejut karena bilahnya tidak bisa menembus pertahanan monster. Dampak pukulan itu melemparkan pria itu ke belakang, menunjukkan kekuatan aneh makhluk itu. Saat dia pulih, monster itu memanfaatkan kesempatan dan menyerangnya dengan ekornya yang tajam. Ekor makhluk itu menghantam pria itu dengan keras, membuatnya terlempar akibat hantaman. Berbaring di tanah, Yugo menyadari bahwa binatang itu juga menggunakan ekornya untuk menyerang musuhnya. Melihat hal ini, Tagura mengatakan dia tidak punya waktu untuk membantu karena sibuk dengan yang lain. Yugo menjawab bahwa dia baik-baik saja dan berpikir bulu makhluk itu terlalu tangguh untuk pedangnya. Karena itu dia memutuskan untuk memanfaatkan rasa sakit akibat terinjak dan mengubah senjatanya menjadi palu. Dengan senjata barunya, dia menghantam monster itu dengan pukulan kuat ke kepala. Meskipun ada debuff, kerusakan palu akhirnya berhasil menembus pertahanan makhluk itu. Dia lalu berteriak agar yang lain fokus menembak makhluk yang terkejut. Kelompok itu menuruti perintah dan melepaskan hujan peluru ke monster yang tak bergerak. Akari merayakan serangan itu, tetapi Gobai memperingatkan bahwa mereka hanya menghentikan gerakannya untuk saat ini. Dengan makhluk itu sebagai umpan, Yugo menyerang yang lain dengan palu merahnya. Dengan wajah serius, Yugo menghadapi dua makhluk itu, bersiap untuk bertarung. Dia maju dan memukul salah satu tikus dengan pukulan kuat dari palu merahnya. Namun dengan terkejut, binatang itu selamat dan dia menyadari ketahanan mereka yang luar biasa. Monster itu membalas serangan dan Yugo menggunakan senjatanya untuk bertahan. Melihat betapa tangguhnya mereka, tanpa kehilangan momentum, dia menyerang makhluk lain dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Gobai dan Akari bertarung bersama, tetapi membutuhkan 3 pukulan untuk mengalahkan satu makhluk. Menonton pertarungan, pemimpin arena memuji pertunjukan itu, mengatakan mereka luar biasa. Dengan senyum aneh, pemimpin memutuskan saatnya memanggil lebih banyak bala bantuan untuk pesta. Asap ungu naik dari tanah dan lebih banyak makhluk mulai muncul dari mana-mana. Salah satu pria berteriak ketakutan saat jumlah musuh tiba-tiba berlipat ganda. Tagura mengeluh bahwa mereka tidak bisa menahan begitu banyak makhluk dan bahwa mereka perlu menggunakan serangan yang kuat. Gobai setuju bahwa mereka tidak bisa menahan diri lagi, sementara Akari merasa frustasi dengan situasi tersebut. Dari atas, pemimpin itu hanya memainkan musik
miliknya dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yugo kita menatapnya dan bertanya-tanya apakah dia punya versi lain dari Pied Piper of Hamelin. Dari situ dia menyadari bahwa seruling adalah sumber kekuatan yang memanggil semua monster. Dengan pemikiran itu, Yugo berteriak pada Akari untuk menggunakan kucing yang dia dapatkan sebelumnya dalam pertempuran. Yugo mengingatkan cerita Pied Piper yang menggunakan seruling untuk memikat tikus. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk aneh itu adalah tikus dari legenda dan bahwa bos adalah pemimpinnya. Akari terkejut dengan ide itu, tetapi setuju untuk menggunakan item kunci yang dia dapatkan dari monster. Gadis itu mengulurkan tangannya dan memanggil kucing kecil yang muncul dari cahaya emas yang intens. Kucing kecil itu mendarat di tanah dan menghadapi monster-monster dengan aura terang di sekitar. Tiba-tiba makhluk itu mulai tumbuh besar menjadi raksasa di hadapan tikus-tikus. Salah satu monster menatap dengan ketakutan ke mulut kucing yang besar yang akan menelannya. Tanpa membuang waktu, kucing raksasa itu menggigit salah satu makhluk dengan gigitan mematikan. Makhluk lain mencoba melarikan diri dengan memanjat punggung kucing, tetapi tidak bisa kabur. Gobai berkomentar kagum bahwa makhluk itu lebih besar dari singa yang dihadapi sebelumnya. Yugo menyadari mereka telah membalikan keadaan dan kini saatnya bertindak habis-habisan. Ia berteriak pada Tagura untuk bersiap karena ini kesempatan mereka untuk menang. Rekan kerja lainnya menyuruh semua orang menoleh dan mengumumkan senjata unik Tagura, Reikujin. Prajurit itu melepaskan serangan listrik yang menerangi seluruh area. Sementara itu Yugo menggunakan flashbang untuk sementara membutakan bos. Dengan pemimpin yang terkejut, dia menyatakan bahwa pandangan burung monster itu telah berakhir selamanya. Senjatanya kemudian berubah menjadi rantai merah berkilau yang dia dilemparkan ke makhluk itu. Dia memanfaatkan rasa sakit dari rantai dan melilit senjata itu di sekitar tubuh musuh. Pria itu berteriak sekuat tenaga saat menarik bos ke bawah dengan tarikan yang kuat. Pemimpin merasa tekanan dan wajahnya dipenuhi amarah murni. Yugo berhasil menarik monster dari tempatnya dan melemparkannya ke tanah dengan sekuat tenaga. Melihat kesempatan, para pria lain fokus menembaki bos yang kini rentan. Hujan peluru menghantam pemimpin secara langsung yang tidak bisa membela diri dari serangan. Yugo melihat rencana berhasil dan menyuruh mereka berhenti agar bisa memeriksa kerusakan. Namun melalui asap, siluet makhluk itu bangkit seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun terluka parah, monster itu memuji serangan kelompok, menyebutnya luar biasa. Dia mengatakan mereka menunjukkan penilaian cepat dan tindakan tanpa ragu, layak mendapatkan tepuk tangan. Karena itu tubuh pemimpin mulai bertransformasi dan dia mengumumkan babak utama. Yugo terkejut melihat makhluk itu berubah bentuk di tempat itu. Dari kejauhan, Akari dan Gopai menatap ke atas, ketakutan oleh transformasi itu. Tagura dan rekan lainnya juga terkejut dengan bentuk baru monster raksasa itu. Kaki makhluk itu menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah dengan berat dan ukurannya. Yugo menatap monster itu saat dia bertanya apakah ia suka film horor. Pemimpin raksasa itu mengatakan mereka akan mengalami satu secara langsung, tapi bukan sebagai penonton. Dengan senyum yang mengerikan, dia mengungkapkan bentuk keduanya dan mengatakan mereka akan menjadi bagian dari pemeran. Di hadapan kelompok itu, monster raksasa itu menyatakan bahwa pertunjukan utama akhirnya akan dimulai. Dengan kaki yang terpotong, makhluk itu memerintahkan semua orang untuk menari dan tanah bergetar akibat dampaknya. Akari panik dan Yugo menyuruh Gobai untuk mengarahkan panahnya ke seruling begitu mereka bisa menjauh. Melihat situasi tersebut, salah satu rekan kerja berteriak agar semua orang mundur secepat mungkin. Gobai berteriak agar mereka tidak bergerombol dan menyebar agar tidak menjadi target yang mudah. Yugo memimpin pelarian, memerintahkan semua orang untuk membagi diri menjadi 3 kelompok berbeda. Bos memuji strategi mereka, mengatakan mereka adalah kelompok yang sangat baik. Memanfaatkan kesempatan, Gobai mengarahkan senapannya dan menembak monster itu dengan tembakan yang sempurna. Tembakan itu mengenai wajah pemimpin monster secara tepat, membuatnya terkejut. Pemimpin monster tersenyum dan memuji persepsi mereka, mengatakan bahwa mereka telah menembus rencananya. Dia menonton mereka melarikan diri dan berpikir itu tidak masalah karena hanya menambah keseruan perburuan. Setelah aman, salah satu dari mereka putus asa, mengatakan tidak ada cara untuk mengalahkan makhluk raksasa itu. Yugo tidak setuju, menyatakan bahwa tubuh utama bos sebenarnya adalah seruling. Dia ingat bahwa saat dia menyerang dengan rantai, monster itu melindungi seruling terlebih dahulu. Makhluk itu menghindar untuk melindungi seruling dan menerima serangan di wajah yang merupakan gerakan yang sangat aneh. Rekan kerjanya berpikir monster itu hanya terikat pada objek tersebut dan bahwa jika tubuhnya adalah target sebenarnya, senjata tidak akan berguna. Yugo mengatakan monster itu tidak merasakan sakit dari serangannya, membuktikan bahwa tubuhnya hanyalah
boneka. Dia ingat monster itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah sutradara, tetapi sutradara itu ada di sana. Yugo tersenyum karena ini berarti ada cara untuk mengalahkan demonisasi. Mereka selalu meninggalkan sedikit peluang kemenangan hanya untuk melihat keputusasaan semua orang saat mereka gagal. Dengan pemikiran itu, dia mengutuk kepribadian musuh yang terbelit dan memerintahkan semua orang untuk menuju titik pertemuan. Di tempat lain, kelompok Tiger menghadapi beberapa monster yang mirip badut. Prajurit berambut perak menahan makhluk yang lebih besar dan berteriak agar yang lain berlari selagi bisa. Dengan putus asa, dia memerintahkan mereka untuk tidak menembak agar sutradara tidak mendengarnya dan mempertanyakan tindakan sendiri. Dalam pikirannya, Tigaru yakin ini sia-sia karena hanya dia dan Yugo yang tersisa sebagai prajurit. Dia menyadari dirinya sudah keluar dari pandangan sutradara dan memutuskan ini kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tatapan tekad, pria itu hanya memikirkan melarikan diri untuk bersiap menghadapi permainan hukuman. Jadi dia berlari tanpa malu-malu karena jika dia mati, semuanya berakhir dan tidak ada yang akan mengingatnya. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa hidupnya sebagai prajurit selalu menjadi sandiwara untuk menyenangkan penggemarnya. Baginya semuanya tentang penampilan dan penggemarnya bodoh karena menghabiskan uang untuk itu. Melihat Yugo dari kejauhan, dia bertanya-tanya mengapa pria itu terus bertarung tanpa menyerah. Dengan marah dia bertanya mengapa mereka tidak berpikir sama dan apa bedanya antara mereka. Jijik dengan pikirannya sendiri, prajurit itu hanya mengutuk dan berlari pergi. Beberapa saat kemudian, Yugo bertemu dengan sisa kelompok dan bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Gobai bertanya apakah seruling adalah titik lemah dan Yugo mengonfirmasinya. Mengesankan pria tua itu. Tagaru meragukan mereka bisa menyerang karena monster itu bereaksi dan satu serangan tidak menjamin kemenangan. Yugo kita mengatakan jika mereka menimbulkan rasa sakit pada seruling, cerita bisa berubah sepenuhnya. Dia menjelaskan bahwa seruling itu rapuh dan jika satu bagian rusak, dia berhenti berfungsi. Gobai memahami bahwa tubuh raksasa itu hanyalah dinding dan mereka perlu mencari cara untuk mengelilinginya. Akari mengatakan masalahnya adalah ketinggian karena monster itu sudah sebesar gedung pencakar langit. Yugo menjawab itulah mengapa mereka akan menyesuaikan ketinggian makhluk itu. Tagaru meragukan rencana itu, tetapi Yugo mengatakan dengan dua senjata unik, mereka bisa menarik perhatiannya. Langkah pertama adalah menyembunyikan tim penembak jitu agar tidak terdeteksi oleh bos. Selanjutnya mereka perlu menciptakan jendela kesempatan bagi Gopai untuk menembak Plute dengan tenang. Prajurit bertanya mengapa Kono ikut bersama mereka dan Yugo menjawab bahwa dia mengirimnya untuk mencari barang-barang. Di tempat lain, supervisor sedang memeriksa kotak-kotak dan menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Pria itu terkejut melihat apa yang ada di dalam kotak yang baru saja dia temukan. Kono menemukan senjata yang sangat kuat dan terkesima dengan benda tersebut. Kembali ke pertempuran, makhluk raksasa itu menendang keras ke tanah, menyebabkan gempa besar. Dari atas gedung, monster itu menatap ke bawah dengan senyuman. Mengamati kelompok itu, Yugo memperingatkan bahwa binatang itu telah melihat mereka dan bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Bos raksasa itu mendekati mereka dan Tagaru berteriak bahwa makhluk itu datang dengan kekuatan penuh. Dengan putus asa, dia bertanya apa yang akan mereka lakukan jika gedung runtuh dan Yugo menyuruhnya tenang dengan senyum percaya diri. Yugo mengatakan kepada mereka untuk percaya pada keahlian teknik negara. Bos menyerang gedung dengan sekuat tenaga dan dampaknya membuat tanah bergetar dengan kekuatan luar biasa. Di dalam, Kono bersiap menghadapi dampak saat jendela-jendela meledak akibat kekerasan pukulan. Yugo menyadari gedung tidak runtuh dan memahami bahwa binatang itu tidak seberat yang terlihat. Dia menyimpulkan bahwa tubuh monster itu seperti balon yang mengembang tanpa substansi nyata. Oleh karena itu, pria itu memutuskan bahwa jika mereka memberikan pukulan yang cukup kuat, mereka bisa menghentikan makhluk itu. Dengan itu, Yugo mengaktifkan kemampuannya menggunakan rasa sakit akibat terpapar ledakan sebagai tenaga. Serangan itu mengenai bos yang merasakan sakit dan serulingnya rusak dalam proses pertahanan. Pria itu menyadari bab rasa sakit aktif dan berteriak agar yang lain menembak segera tanpa membuang waktu. Gobai menembakkan senapannya dengan tembakan sempurna ke target. Akari dan rekan lainnya juga melepaskan senjata mereka ke monster raksasa tanpa ragu. Hujan peluru mengenai seruling yang kini rentan akibat serangan rasa sakit. Bos raksasa menatap ke bawah dan memperingatkan bahwa mereka akan membayar untuk itu. Dari posisi mereka, Gobai dan yang lain menyadari bahwa mereka telah terdeteksi oleh monster raksasa. Makhluk itu bersiap menyerang kelompok penembak jitu dengan pukulan cepat dan mematikan. Yugo menyadari bahaya dan berteriak pada Gopai untuk berlari karena lokasinya telah terungkap. Melihat bahaya, bos menyerang kelompok penembak jitu dengan cambuk berbilah aneh. Serangan monster menghantam bangunan dengan
dengan keras menyebabkan ledakan raksasa. Menghadapi situasi itu, Gobai dan pria lain berlari panik untuk menghindari serangan. Dari kejauhan, pria tua melihat dari jendela dan menyadari monster raksasa tidak akan menyerah begitu saja. Cambuk makhluk itu merobek struktur bangunan, menghancurkan segala sesuatu di jalan. Bos raksasa tersenyum sinis, menikmati kekacauan yang ditimbulkannya di mana-mana. Selama pelarian, Gobai terkena puing-puing dari bangunan yang runtuh. Yugo menyadari senjata bos memiliki pisau dan bergerak bebas di udara. Tanpa membuang waktu, dia memanggil Tagura dan memerintahkan prajurit itu untuk mengikuti dan membantu dalam pertempuran. Tapi sebelum dia bisa bergerak, cahaya emas terang muncul tepat di depannya. Itu adalah Tagura yang mengarahkan pedangnya ke Yugo dan menyuruhnya menunggu sebentar. Dengan wajah putus asa, dia berkata itu sudah cukup dan mereka tidak bisa mengalahkan makhluk ini. Yugo terkejut dan berteriak bahwa jika mereka gagal, hasilnya akan sama pada akhirnya. Tagura berteriak balik bahwa itu bukan hal yang sama karena masih ada kesempatan untuk selamat. Dia mengulurkan tangannya dan berkata jika mereka melarikan diri bersama, mereka bisa bertahan hingga akhir. Prajurit itu berkata mereka tidak perlu melindungi siapapun karena jika mereka melarikan diri, keduanya bisa selamat. Tagura bersikeras bahwa ini adalah jawaban yang benar dan ini bukan tentang idealisme atau kepahlawanan. Dengan marah, Yugo menarik kerah bajunya tanpa berkata apa-apa. Prajurit itu memohon padanya untuk setuju dengan hanya mengangguk dan menerima proposal tersebut. Dengan air mata di matanya, Tagura memohon agar Yugo mengatakan bahwa mereka sama dan berpikiran sama. Yugo terus memegang kemejanya dengan ekspresi sangat serius. Dia kemudian setuju bahwa pria itu benar dan dia tidak bisa menghentikannya untuk berlari. Tapi kemudian Yugo melepaskannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana karena dia tidak bisa pergi bersamanya. Tagura terkejut dan terdiam mendengar respon yang tak terduga. Yugo menjelaskan bahwa ketika orang yang kamu kenal meninggal, sebagian hati kamu ikut pergi bersama mereka. Dia menyentuh dadanya dan berkata bahwa sebagian besar hatinya sudah hilang dan hampir tidak ada yang tersisa. Adegan menunjukkan bahwa hanya 8 dari 320.000 yang selamat dan hampir sama dengan 0. Karena itu Yugo mengatakan dia tidak bisa membuang potongan terakhir yang dia miliki. Dia merasa bahwa jika dia menyerah sekarang, semua nyawa itu akan menjadi sia-sia. Di hadapan kata-kata itu, Tagura tetap diam, memproses keputusan rekan kerjanya. Yugo bertanya apakah Tagura ingin dia memberikan ceramah saat itu juga. Dia berbalik dan meminta maaf jika sepertinya dia sedang menegurnya, mengejutkan sang prajurit. Dari sana, pria itu memanjat tepi bangunan dan mengatakan dia belum hidup cukup baik untuk memberi pelajaran. Dengan itu, dia bertengger di tepi atap, siap melompat kapan saja. Tanpa ragu, Yugo melompat dari bangunan menuju monster raksasa di bawah. Di tengah terjatuh, tangannya mulai bersinar saat dia mempersiapkan kemampuan berikutnya. Dia menggunakan rasa sakit akibat cakar yang merobeknya untuk mengaktifkan kekuatan senjatanya. Dia berteriak pada Gopai untuk bertahan karena dia akan datang membantu dalam pertempuran. Sementara itu, Akari menembak tanpa henti pada bos untuk memberikan perlindungan bagi teman-temannya. Tembakannya mengenai Plute raksasa monster yang ada di mulutnya tepat sasaran. Makhluk itu merasakan dampak tembakan dan meringis kesakitan akibat serangan langsung. Akari menengus dan bertanya apakah itu aturan untuk membiarkan titik lemahmu terbuka seperti bagi musuh. Bos memuji keberaniannya tetapi mengatakan pertarungannya bodoh dan sia-sia. Karena itu dia membalas dengan ayunan lengan raksasanya ke arah gadis itu. Rekan lainnya berteriak agar dia tidak takut karena Yugo akan datang saat binatang itu sibuk. Akari berteriak marah pada Gobai, mengatakan dia akan dihancurkan jika terus begini. Bahkan dalam keadaan terluka parah, lelaki tua itu memuji gadis itu, mengatakan dia adalah wanita yang luar biasa. Dia bahkan bercanda bahwa dia ingin dia menjadi menantunya dan menembakkan senapan ke monster itu. Tembakan itu mengenai wajah bos raksasa secara langsung yang merasakan dampak serangan itu. Sementara itu Yugo bersiap menyerang dengan kapak perang. Dengan itu dia menggunakan rasa sakit karena terbelah dua dan mengoinkan kapak merah raksasanya. Bos raksasa terkejut melihat pria itu datang dengan serangan yang begitu kuat tiba-tiba. Tetapi setelah mengenai target, dia menyadari kulit monster terlalu keras untuk dipotong. Bos memuji keberaniannya tetapi memperingatkannya bahwa dari posisi itu dia akan berakhir mati. Jadi makhluk itu bersiap menyerang dengan cambuknya untuk menghancurkan pria itu di tempat. Tanpa getar, Yugo mengaktifkan kemampuan lain, rasa sakit gelombang kejut. Ledakan itu melemparkannya ke belakang, memukul
memungkinkan dia untuk menghindari serangan bos. Pemimpin itu terkejut dan menyadari pria itu meledakkan dirinya sendiri hanya untuk melarikan diri. Tapi Yogo berteriak bahwa ini belum berakhir dan mempersiapkan tembakan ledakan lain. Dengan ekspresi sakit, dia bersiap menggunakan kemampuan itu sekali lagi tanpa ragu. Dari atas, Kono muncul dengan senjata yang dia temukan. Dia berpikir dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tiba-tiba tembakan emas menghantam pemimpin sirkus tepat sasaran, menyebabkan ledakan kecil. Monster raksasa itu sepenuhnya lumpuh oleh energi kuning yang kuat. Kono lega karena rencananya berhasil dan Yugo menatapnya dengan terkejut. Supervisor menjelaskan bahwa dia menggunakan lift dan hampir saja terlambat untuk membantu. Saat mereka berlari dari bayangan makhluk itu, Yugo bertanya apa itu dan Kono menyarankan mereka mundur. Dia lalu memperlihatkan peluru emas dan mengatakan dia menemukan kod emas yang berubah menjadi peluru itu. Kono mengatakan dia pikir itu penting dan Yugo menyadari itu adalah hadiah dari Piper. Layar mengumumkan bahwa tembakan itu membuat bos pingsan dan makhluk itu memuji keberuntungan mereka menemukan barang langka. Tapi monster itu mengatakan ini hanya menunda segalanya sedikit dan melepaskan kilatan cahaya dari tubuhnya. Tiba-tiba petir emas raksasa menyambar dari langit dengan kekuatan luar biasa. Ternyata itu adalah Tagura yang berteriak saat dia diliputi oleh aura listrik yang kuat. Dia lalu melepaskan serangan listrik besar yang menghantam bos raksasa dengan kekuatan penuh. Dengan wajah yang terlihat marah, prajurit itu mengutuk makhluk itu dan bertanya mengapa dia melarikan diri dari pertempuran. Sebuah kenangan dari masa kecilnya menunjukkan seorang guru bertanya apa yang ingin dia jadi saat dewasa. Tagura muda menunjukkan gambar dan berkata dia telah memutuskan untuk menjadi pahlawan yang melindungi semua orang di masa kini. Dia marah karena mengingat hal bodoh dari masa kecil. Dengan pikiran itu, prajurit itu melancarkan pukulan listrik tepat di wajah monster raksasa. Tapi makhluk itu hampir tidak merasakan pukulan itu dan berkata bahwa pukulan biasa tidak bertahan lama. Melihat ini, Yugo berlari maju untuk membantu dan Kono berteriak putus asa memanggil namanya. Dari kejauhan, Gobai mengamati dengan senapan dan menyadari pria berambut perak itu bertahan. Dia melihat pertahanan bos sangat kuat dan dia tidak bisa menembakkan peluru dari posisinya. Tiba-tiba Akari berlari secepat kilat menuju makhluk aneh itu untuk membantu dalam pertarungan. Dia berteriak bahwa dia telah mengubah pendiriannya tentang Tagura dan bahwa dia memang bisa menjadi pahlawan sejati. Monster itu menatap gadis itu dengan senyuman dan memuji keberaniannya. Karena itu bos mengangkat senjata anehnya bersiap untuk serangan akhir. Tanpa rasa takut, gadis itu terus berlari menuju monster raksasa dengan senjatanya di tangan. Dari tanah, Yugo menonton adegan itu, sepenuhnya ketakutan akan apa yang akan terjadi. Dengan gerakan cepat, makhluk itu menurunkan cambuknya dengan kekuatan penuh ke arah gadis muda itu. Pukulan itu mengenai Akari tepat sasaran dan monster itu berkata bahwa keberaniannya akan menjadi kehancurannya sendiri. Yugo berteriak nama Hanimara dengan putus asa. Melihat adegan itu, pukulan itu menembus gadis muda yang terombang-ambing di udara sejenak. Meskipun terluka parah, Akari menghadapi monster itu tanpa menunjukkan rasa takut. Dengan air mata di matanya, Yugo berteriak nama gadis itu sekali lagi. Monster itu mengejek mereka berkata, akhirnya seorang pahlawan adalah hal yang sangat sedih. Dengan senyum yang mengerikan, makhluk itu menyuruh mereka menerima nasib mereka. Pemeran utama berlari sekuat tenaga untuk menangkap rekan kerjanya. Dia berhasil memeluknya sebelum dia jatuh ke tanah. Yugo menatapnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi pada temannya. Luka gadis itu fatal dan tak ada cara untuk menyelamatkannya dari situasi ini. Dia menolak untuk menerima kenyataan bahwa dia akan pergi. Gadis muda itu tetap diam, terlalu lemah untuk menanggapi. Yugo memanggil namanya lagi, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan sisa tenaganya, Akari berkata bahwa dia dari semua orang tidak perlu menderita melalui ini. Dia mendengar kata-katanya dengan ekspresi kesedihan murni di wajahnya. Dengan senyuman damai, Akari tampak tenang meskipun segala sesuatu. Yugo terdiam terkejut oleh ketenangannya. Pada saat itu gadis itu tersenyum seolah-olah dia bahagia, membuat pria itu semakin bingung. Menunjukkan bahwa waktunya telah tiba, Yugo memeluknya dengan tatapan gelap dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Dari atas, bos itu menengus, mengatakan bahwa rencananya berhasil sedikit terlalu baik. Dari kejauhan, Gopai menatap dengan marah, berpikir bahwa mereka telah memberikan segalanya dalam pertarungan itu. Kono juga terlihat hancur karena mereka telah merencanakan strategi terbaik yang bisa mereka pikirkan. Tagura terbaring di tanah kelelahan karena semua orang di sana telah memaksimalkan kekuatan
mereka hingga batas maksimal. Yugo memeluk Akari dan berpikir bahwa meskipun telah melakukan segalanya, hasilnya adalah yang terburuk yang bisa terjadi karena dia kehilangan orang yang paling ingin dia lindungi tepat di depannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Monster itu terus mengejek, bertanya apakah tidak menyakitkan dan menyiksa untuk kehilangan seseorang. Gopai mencoba membidik, tapi menyadari bos itu bahkan tidak melihatnya, jadi dia tidak bisa mendapatkan tembakan yang bagus. Kono merasa frustasi dan bos itu mengatakan dia tidak akan mengerti perasaan kehilangan. Dengan itu monster itu bersiap untuk mengakhiri segalanya, mengatakan Akari adalah gadis yang baik. Yugo menundukkan kepalanya, tidak bisa menatap monster itu. Dia berpikir dia bisa mengingat rasa sakit itu, mungkin karena terlalu berat baginya untuk ditangani. Dalam ingatannya, dia melihat monster dan bertanya-tanya apakah dia takut untuk mengingat rasa sakit itu. Tiba-tiba cahaya biru memancar dari tanah, mengelilingi pria itu dan rekan kerjanya yang telah jatuh. Bos raksasa terkejut oleh cahaya itu, tidak mengerti apa yang terjadi. Yugo menjelaskan bahwa alasannya adalah hatinya telah merasakan rasa sakit kehilangan, dan pada saat itu, dengan kepergian Akari, sesuatu di dalam dirinya benar-benar terbangun. Aura biru yang intens mulai memancar dari tubuhnya, menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan ekspresi amarah murni, dia berkata akan membuat monster itu memahami apa itu rasa sakit. Bos itu ketakutan oleh aura baru pria itu, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya mengapa pria itu tidak melepaskan serangannya terakhirnya lebih awal. Monster itu mulai gemetar dan menyadari bahwa anggota tubuhnya tidak lagi menuruti perintahnya. Cahaya biru yang intens mentransmisikan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh makhluk itu. Bos itu merasa sesuatu yang tidak ia ketahui dituangkan ke dalam tubuhnya melawan kehendaknya. Yugo mengungkapkan bahwa ini adalah rasa sakit terbesarnya dan hanya dapat digunakan pada momen yang sangat spesifik. Senjata uniknya, bentuk rasa sakit, bertransformasi dengan kekuatan yang luar biasa. Bos menatap transformasi itu dengan ekspresi ketakutan murni di wajah. Yugo kini mengayunkan pedang barunya dengan aura biru yang sepenuhnya. Dengan air mata di matanya, dia melepaskan kekuatan rasa sakit kehilangan seseorang yang dicintai. Energi tersebut membentuk siluet monster raksasa yang menunjukkan besarnya rasa sakitnya. Makhluk energi itu mengeluarkan raungan sunyi penuh penderitaan dan amarah. Bos membaca dan berteriak bahwa sensasi itu terlalu menyakitkan dan menakutkan. Yugo dengan dingin berkata bahwa tentu saja makhluk itu tidak bisa menahannya karena makhluk itu belum pernah merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dia timpakan pada orang lain. Dari kejauhan, Kono menonton adegan itu dengan terkejut oleh kekuatan pria itu. Gobai juga mengikuti pertempuran, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahkan Tagura yang kelelahan menatap Yugo dengan ekspresi baru. Setelah serangan, Yugo berdiri diam di tengah debu dan reruntuhan kota. Kekuatan itu menguras energinya dan dia mulai ambruk karena kelelahan. Melihat hal itu, Kono berlari dengan putus asa, berteriak memanggil Yugo sebelum dia jatuh ke tanah. Berbaring di tanah, Yugo yang kelelahan bertanya-tanya apakah dia berhasil mengalahkan musuh. Melihat tubuh Akari, pria itu meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Dari kejauhan, Kono dan Gobai berlari dan berteriak, menanyakan apakah pemuda itu baik-baik saja dan bagaimana keadaan gadis itu. Kono memastikan bahwa Yugo masih hidup, tetapi Gobai mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuknya. Tiba-tiba kedua pria itu terkejut melihat sesuatu di depan mereka. Ternyata bayangan bos masih ada di sana dan dia berkomentar bahwa itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Tubuh monster itu larut, tetapi dia melemparkan selulingnya untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Boneka raksasa itu hancur sepenuhnya, mengungkapkan bahwa ancaman sebenarnya telah melarikan diri. Kono menyadari tubuh utama telah melarikan diri dan Gobai mengatakan dia tidak melihatnya karena cahaya yang terang. Yugo berteriak agar mereka berlari, tetapi menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Dengan seruling di tangan, bos yang sebenarnya muncul dan berkata, jika dia tidak melemparnya, ini akan berakhir. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, tendangan menghantam seruling tepat sasaran membuatnya terbang. Pengendara monster misterius muncul tiba-tiba dan menendang monster dengan tendangan yang kuat. Makhluk itu mengeluarkan teriakan amarah murni karena tertangkap basah seperti itu. Segera setelah itu,
itu, wanita itu menyerang dengan serangkaian tendangan yang meledak dalam cahaya biru. Setelah ledakan, makhluk itu jatuh ke tanah, sepenuhnya dikalahkan oleh serangan wanita itu. Dia mendekati kelompok itu dan berkomentar bahwa dia datang tepat waktu untuk menyelamatkan semua orang. Wanita itu menggunakan senjatanya yang memiliki kekuatan penyembuhan dan mengatakan Akari telah hilang selama 1 menit. Cahaya hijau terang melingkupi tubuh gadis itu, membawanya kembali ke kehidupan. Cahaya itu menyembuhkan luka Akari dan wanita itu mengatakan itu sepadan dengan merusak motor barunya. Yugo melihat pendatang baru itu dan bertanya apakah dia datang karena dia. Dengan senyum, wanita itu memanggilnya dengan nama lain, Yugo, dan bertanya apakah dia tidak salah memanggilnya Renu. Dia lalu memperkenalkan diri sebagai Renu Shizuka, seorang prajurit kelas singa emas. Rendu bertanya apakah bos adalah musuh satu-satunya dan menyadari bahwa dia sudah dikalahkan olehnya. Namun, monster itu meski terluka mengambil frutenya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dengan alat musik itu, dia memanggil beberapa boneka beruang aneh untuk menyerang kelompok tersebut. Rendu menyadari bahwa monster itu memanggil bala bantuan, tetapi mereka hanyalah hal sepele dan tidak ada lagi yang terluka. Dia lalu mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan dan menggunakan senjata uniknya untuk membangunkan Yugo. Dengan suntikan kehidupan, dia memulihkan kekuatan pria itu dan dia bangun seketika. Kono dan Goppai terkejut melihat Yugo pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Rendu tersenyum dan berkata dia merasa sangat sembuh. Itu hampir terlalu baik untuk dipercaya. Dia bertanya apakah ada lebih banyak penyintas dan Yugo menunjuk ke arah bangunan. Dia menjelaskan bahwa ada lebih banyak orang yang menunggu di bangunan yang lebih jauh. Dengan itu dia menatap Goppai dan Kono dengan ekspresi sangat serius. Dia memerintahkan keduanya untuk tidak bergerak dan melindungi Akari, karena itu satu-satunya yang perlu mereka lakukan. Goppai terkesan dengan kehadirannya dan bertanya apakah dia tidak membutuhkan bantuan. Rendu menjawab bahwa jumlah musuh terlalu sedikit untuk menjadi masalah baginya. Dengan senyum percaya diri, dia mengatakan bahwa mereka terlalu sedikit untuk dihadapi oleh kedua saudara itu. Wanita itu menyerang boneka beruang dengan kecepatan yang mengesankan. Dengan senjatanya, dia menyerang makhluk aneh itu tanpa kesulitan sedikit pun. Dia mengeluh tentang selera buruk musuh dan menyadari bahwa monster-monster itu dijahit bersama. Tanpa peduli, Rendu menyuruh mereka kembali setelah dijahit dengan benar. Yugo memperingatkan bahwa lebih banyak monster akan datang dan Rendu mengatakan dia tiba tepat waktu. Dengan senyum, dia mengatakan dia sudah memukul cukup untuk mengisi daya kekuatannya hingga maksimal. Dia lalu melepaskan kemampuannya Life Stream yang menyembuhkan dan menyerang sekaligus. Kono berteriak dengan antusias dan Goppai bertanya apakah dia tidak tahu tentang senjata prajurit itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah siklus tak berujung karena semakin banyak dia memukul, semakin banyak kekuatan yang dia kumpulkan. Rendu adalah penyembuh garis depan, jenis yang unik di antara semua prajurit. Dia tersenyum seperti malaikat dan bertanya apakah dia tidak seharusnya menjadi jenis penyembuh. Kono merasa malu dan Goppai setuju bahwa mungkin dia memang seorang penyembuh. Yugo melangkah maju dengan pedang merahnya siap membantu dalam pertempuran. Rendu memuji instingnya, mengatakan bahwa meskipun statistiknya rendah, dia belum kehilangan kemampuannya. Dengan senyum sinis, dia memanggilnya adik kecil dan mengatakan dia bertahan dengan baik dan telah tumbuh banyak. Yugo merasa kesal dan mengatakan dia sudah berulang kali memberitahu dia bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia berteriak marah bahwa dia bukan adik perempuannya, mengejutkan Goppai dan Kono. Rendu tertawa dan mengatakan itulah yang selalu dikatakan semua adik laki-laki padanya. Bos menjadi kesal dan menyadari dia tidak bisa menahan mereka, jadi dia memanggil lebih banyak bala bantuan. Rendu menyadari mereka mulai bertarung lebih keras dan menunjukkan ekspresi serius. Dia melemparkan senjatanya kepada Yugo dan menyuruhnya untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Dengan ekspresi tekad, pria itu meminta jumlah kekuatan yang tepat untuk pertarungan akhir. Senjata unik Rendu bersinar terang saat dia mengaktifkan kemampuannya. Dengan dorongan kehidupan, dia berlari secepat mungkin menuju bos. Monster itu terkejut oleh aura hijau yang mengelilingi Yugo. Yugo mengeluh bahwa dia meminta jumlah moderat yang kemudian mengubah senjatanya. Dengan itu dia menyerang bos yang sudah melihat serangan itu datang. Makhluk yang putus asa menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi seruling dari serangan. Yugo tersenyum karena dia sudah menduga monster itu akan melakukan hal itu. Pedangnya lalu meleleh dan berubah bentuk untuk mengejutkan makhluk itu. Senjata itu berubah bentuk dan kini dia mengarahkan langsung ke seruling makhluk itu. Dia menggunakan rasa sakit dari tusukan untuk menyerang monster dengan serangan fatal. Bos terkejut karena tidak menduga pria itu menggunakan serangan lemah dalam serangannya. Yugo melihat bahwa makhluk itu tertipu dan rencana
rencana itu berhasil. Dia berkata bahwa semuanya sudah berakhir dan dia tidak akan membiarkan pemusik itu membawa siapapun lagi. Karena itu tubuh bos mulai hancur hingga menghilang sepenuhnya. Dengan kata-kata terakhir, makhluk itu akhirnya berhasil mengatakan bahwa dia sangat sakit. Setelah pertempuran berakhir, Yugo melepaskan senjatanya dan seruling makhluk itu jatuh ke tanah. Melihat itu, Kono dan Gobai memandang adegan tersebut, lega bahwa pertempuran telah berakhir. Rendu hanya menonton semua dengan ekspresi tenang, tidak terlihat terkejut dengan hasilnya. Tak lama kemudian, Akari muncul terbaring di tanah, masih pulih dari serangan yang diterimanya. Yugo berbalik dan bertanya pada monster apakah dia akhirnya mengerti apa itu rasa sakit. Dengan itu layar notifikasi muncul, mengumumkan bahwa urutan telah berakhir dan musuh telah dikalahkan. Sistem kemudian mengumumkan bahwa tugas telah diselesaikan dan kemenangan milik semua penyintas. Layar menunjukkan peningkatan status Yugo dengan tambahan 8 kekuatan dan tambahan 10 kelincahan. Pesan lain memberitahunya bahwa senjata uniknya juga naik level dengan kemenangan. Kono terkejut melihat lengan kirinya sembuh dan Gobai juga mendapatkan peningkatan status. Senjata unik muncul untuk pria tua itu berupa senapan pemburu. Rendu mengucapkan selamat padanya atas penampilannya, mengatakan dia pasti telah berbuat sangat baik dalam pertempuran. Gobai sedikit malu dengan senjata barunya dan pemberitahuan lain muncul untuk supervisor kelompok. Kono juga menerima senjata unik dan Yugo mengamati semuanya dengan cermat. Senjatanya adalah pistol pahlawan emas yang bersinar terang di depannya. Kono dan Gobai terkejut melihat hadiah Akari. Bahkan setelah semuanya, Yugo terkejut melihat bahwa Hanimara juga menerima hadiah. Rendu tersenyum dan berkata dia diberkati dengan teman-teman yang baik di sisinya dalam pertempuran. Tiba-tiba, langit mulai retak seperti kaca yang pecah. Cahaya terpecah menjadi fragmen kristal dan Rendu mengatakan bahwa dengan ini proses demonisasi telah berakhir. Kono dan Gobai mengadah dan melihat langit perlahan kembali normal di kota. Sebuah layar mengumumkan bahwa transformasi dunia iblis telah berhasil diselesaikan. Demonisasi menelan 232 korban dan Yugo memeluk rekan kerjanya. Sebanyak 48 orang berhasil selamat dari serangan monster. Di tengah reruntuhan, Taguro muncul duduk dengan kelelahan setelah pertempuran. Dia terkejut menyadari bahwa dia berhasil selamat meskipun hampir menyerah. Di tempat lain, seorang gadis kecil memukul air dengan marah, berteriak dan bertanya mengapa dia kalah. Suara memuji semangatnya dan mengatakan dia curang dalam pertempuran itu. Gadis itu marah dan berkata, jika Rendu tidak muncul, dia akan menang dalam pertempuran itu. Suara lain menyebutnya pencundang yang kesal dan gadis kecil itu semakin kesal. Salah satu monster menciptakan panci dan gadis itu bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dia menjawab bahwa dia akan memasak dengan api kecil dan gadis itu marah mendengar jawaban itu. Makhluk lain bertanya apakah dia mencoba membuat pondok dan yang ketiga setuju. Seorang wanita misterius muncul dan mengatakan bahwa secara teknis gerakan itu berarti kekalahannya. Dia menjelaskan bahwa batasan adalah memegang seruling, tetapi monster itu melemparkannya untuk melarikan diri. Karena itu aksinya adalah kekalahan meskipun berada di zona abu-abu. Gadis kecil itu kesal dan mengatakan Tutu juga jahat, tetapi dia mengucapkan selamat padanya. Pria itu memuji transformasi pemimpin sirkus dan kombinasi dengan pemusik seruling. Dia mengatakan dia harus memuji penampilannya yang memahami niatnya dalam pertarungan dengan baik. Dengan senyum palsu dia berkomentar bahwa kembalinya Yugo adalah sungguhan lezat bagi semua orang. Beberapa monster aneh setuju dengan pernyataan pria misterius itu. Dia berkomentar bahwa Sage sepenuhnya terpikat oleh sosok gagah Yugo. Gadis kecil itu memukul air dengan marah dan berkata dia tidak ingin tanggung jawab yang begitu berat. Seekor monster kerangka mengatakan sudah lama bos tidak menunjukkan emosi untuk sesuatu. Seorang sosok bertudung mengamati semuanya dan Yugo muncul dalam bola kristal. Seekor monster berteriak marah atas hasilnya dan mengatakan Dorothy akan mencoba lagi. Ricardo, makhluk kerangka, mengeluh bahwa dia tidak puas dan bahwa jika Yugo ada di sana, situasinya akan berbeda. Seekor makhluk bertopeng lain mengusulkan memberi Ricardo kesempatan karena akan lebih mudah mempersiapkannya. Seorang wanita bertopeng setuju dengan ide itu, tapi memperingatkan ada syaratnya. Seorang gadis bergigi tajam berkata bahwa sebagai gantinya, Putri akan menjadi penyelangga berikutnya. Dia menunjukkan bahwa meteran sudah penuh dan menyuruh mereka menyerang dengan sepenuh tenaga di serangan berikut. Adegan berpindah ke jendela kamar rumah sakit di mana matahari bersinar cerah. Ricardo kini dengan mata ketiga menuntut untuk menjadi bagian utama dalam rencana mereka berikut. Segera setelah itu kita melihat langit biru di atas kota menunjukkan bahwa hari baru telah dimulai. Di dalam kamar mata Akari perlahan terbuka menunjukkan bahwa dia akhirnya
akhirnya bangun. Gadis itu terbaring di tempat tidur rumah sakit, terlihat sedikit bingung dengan situasi. Dia menoleh ke samping dan menyadari ada seseorang yang memegang tangannya dengan erat. Itu adalah Yugo yang telah tidur di kursi di sampingnya sepanjang malam. Dengan gerakan gadis itu, Yugo terbangun dan perlahan membuka matanya. Dia terkejut melihat Akari bangun, dan gadis muda itu mengonfirmasi bahwa dia baik-baik saja sambil melirik padanya. Dengan cemas, Yugo bertanya apakah tubuhnya baik-baik saja dan apakah ada bagian yang sakit. Tiba-tiba Rendo muncul di pintu dan mengatakan gadis itu akan dipulangkan besok dan mereka akan merayakannya. Dengan senyum, prajurit itu membawa keranjang buah dan mengucapkan selamat kepada Hanimara karena selamat menyebutnya pahlawan. Akari dengan wajah cemas mengatakan Yugo perlu tidur di tempat tidur yang nyaman, tapi dia bergumam sesuatu tentang tes. Rendo mendekati pria itu dengan senyum nakal dan bertanya apakah dia ingin merasakan cinta seorang kakak perempuan. Duduk di tempat tidur pria itu, dia berkata agar dia tidak panik karena setelah pertempuran datanglah pesta. Keesokan harinya, kelompok itu sudah berada di restoran mewah dan Rendo menyuruh semua orang untuk makan dan minum sepuasnya. Akari bersemangat dan menyuruh semua orang untuk tidak menahan diri karena dia yang akan membayar. Kono berterima kasih dengan bersemangat atas makanannya, tapi Gobai mengeluh bahwa daging panggang terlalu berat untuk usianya. Yugo melihat Rendo minum dan berpikir bahwa dia adalah pahlawan dan selalu seperti ini sejak mereka bertemu. Prajurit itu bertanya kepada Kono apakah dia bersenang-senang dan Akari menyebutkan bahwa teleponnya tidak berhenti berdering. Tanpa peduli, Rendo mengatakan itu hanya permintaan wawancara dan untuk mengabaikannya, Yugo berbisik kepada Akari untuk berhati-hati karena ini sebenarnya adalah ajakan perekrutan terselubung. Dia menjelaskan bahwa prajurit itu selalu membeli daging untuk orang yang dia sukai agar bisa mendekati mereka. Dengan begitu, semua orang menjadi teman seketika dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah direkrut secara informal sebagai prajurit. Di sisi lain meja, Tagura hanya menonton percakapan dengan ekspresi sangat serius. Tiba-tiba Rendo mendekatinya dan berterima kasih karena telah merawat adiknya, membuat pria itu terkejut. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran dan itulah mengapa dia sedang mempertimbangkan kembali pendapatnya tentang dia. Dengan senyum, prajurit itu berkata jika dia mampu bertarung seperti itu, dia seharusnya mengatakannya sebelumnya. Pria berambut perak itu menolak dan berkata bahwa Yugo yang memotivasinya untuk bertarung seperti itu. Dia menyuruh prajurit itu untuk memberitahu Yugo agar tidak membuatnya mengingat hal-hal bodoh di detik-detik terakhir pertempuran. Rendo meneguk minumannya dan menyuruhnya agar tidak melupakan apa yang dia rasakan selama pertempuran. Dia menyatakan bahwa selama dia memiliki perasaan itu di hatinya, dia tidak akan menjadi orang bodoh sejati. Pria itu tampak sedikit malu dengan kata-katanya, tapi sepertinya kata-kata itu menyentuhnya dengan cara tertentu. Setelah makan malam di luar, Rendo berbalik ke arah kelompok dan mengatakan dia memiliki pengumuman terakhir. Wanita itu mengulang bahwa siapapun yang ingin menjadi prajurit bisa berbicara dengannya karena kondisinya akan baik meskipun ada resiko. Kono memamerkan tanda tangan yang dia dapatkan dan berterima kasih padanya dengan antusias. Sementara Tagura sepertinya sudah minum terlalu banyak. Akari lalu berbalik ke Gobai dan bertanya apa yang direncanakan oleh pria tua itu ke depan. Pria tua itu menjelaskan bahwa kondisinya telah membaik banyak setelah meningkatkan status dan beberapa bagian tubuhnya telah sembuh. Di atas segalanya, dia menerima senjata unik dan akan menjadi pemborosan besar jika kekuatan itu dibiarkan tidak terpakai. Dengan senjata barunya di tangan, Gobai mengatakan mereka akan bertemu lagi di tempat berburu. Sebelum pergi, pria tua itu menoleh ke Yugo dan menyuruhnya jangan mati sebelum mereka bertemu lagi. Menatap tangannya, Yugo berpikir bahwa pada akhirnya melarikan diri dari demonisasi adalah sia-sia. Dia menyadari bahwa meskipun dia melarikan diri, orang-orang seperti temannya akan bertarung menggantikannya dan dia ingin mereka hidup. Dengan tatapan yang teguh, Yugo mengepalkan tinjunya dan memutuskan dia harus mengakhiri mimpi buruk ini sekali dan untuk selamanya. Dia berbalik ke arah Akari dan mengatakan dia akan berhenti besok, meminta maaf atas keributan yang ditimbulkan. Dengan senyuman, Yugo mengingat dia pernah berkata dia tidak perlu menderita sendirian. Akari terharu karena kata-katanya menyelamatkannya dari lubuk hati. Yugo mengucapkan terima kasih padanya, berbalik untuk pergi dan menyuruh untuk menjaga diri sendiri mulai sekarang. Melihatnya pergi, gadis itu berteriak dengan putus asa agar dia menunggu dan mencoba mengejarnya. Tapi sebelum dia bisa pergi, sebuah tangan menghentikannya dari mengejar pria itu. Itu adalah Rendo yang memegang gadis muda itu dengan ekspresi serius menghentikannya. Dengan senyum
senyuman misterius, prajurit itu berkata bahwa sekarang saatnya untuk pesta pribadinya antara keduanya. Saat Yugo berjalan pergi, Rendu bertanya apakah dia tidak ingin mendengar apa yang terjadi di Ground Zero. Akari benar-benar terkejut, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Yugo di masa lalu. Tak lama setelah itu, Rendu membawa Akari ke bar mewah dan bel pintu berbunyi saat mereka tiba. Bartender mendekat dan prajurit itu memesan sebotol arbeg dan gelas besar untuk dirinya sendiri. Akari merasa canggung karena tempat itu tidak memiliki menu dan semuanya tampak terlalu mahal baginya. Tanpa ragu, Rendu memesan Grand Shopper untuk temannya yang masih sedikit bingung. Wanita muda itu mencicipi minuman itu dan menemukannya lezat, berkomentar bahwa rasanya manis dan lembut. Sementara itu, Rendu meneguk minuman dengan kandungan alkohol 46% dalam satu tegukan. Dengan itu dia menepuk gelas di atas meja, membuat Akari terkejut. Setelah meminumnya, prajurit itu bertanya pada gadis itu apa pendapatnya tentang menonton Yugo bertarung. Akari diam sejenak memikirkan pertanyaan itu sambil menuangkan lebih banyak minuman untuk dirinya sendiri. Dia menjawab bahwa dia sepertinya terbiasa bertarung, tenang dan sangat kuat selama pertempuran. Namun di atas segalanya, gadis muda itu mengatakan bahwa sangat menyakitkan melihat segala yang dialami. Gadis itu menyebut bentuk rasa sakit, kemampuan yang dia gunakan yang benar-benar mengesankan baginya. Rendu menjelaskan bahwa Yugo mendapatkan kemampuan itu selama Ground Zero, mimpi buruk pertama. Akari terkejut dengan pengungkapan itu dan bertanya apa yang terjadi selama peristiwa itu. Prajurit itu mengatakan itu adalah ujian yang panjang dan selalu terjadi selama demonisasi berskala besar. Rendu menyalakan rokok dan mengatakan bahwa saat dia bertemu Yugo, dia sudah kehilangan orang tuanya. Adegan kemudian menunjukkan anak laki-laki muda yang berlumuran darah memegang pisau di tengah kekacauan. Wanita itu terus merokok dan mengatakan dia tidak akan pernah melupakan keadaan Yugo saat itu. Dia menjelaskan kepada Akari bahwa filter pertama sangat sederhana, hanya mereka yang tidak panik yang selamat. Karena itu juga mendedikasikan dirinya untuk mengamati jenis musuh dan pola perilaku mereka. Dia mempelajari cara bergerak untuk diserang dan juga cara bergerak untuk melarikan diri dengan selamat. Dengan pemikiran itu, anak laki-laki itu menahan napas dan hanya memikirkan cara bertahan hidup di tempat itu. Ia segera menyadari keberadaan barang-barang. Sementara Rendu menemukan busur panah, dia menemukan pisau. Bahkan setelah menemukan barang lain, dia lebih memilih menggunakan pisau karena lebih terbiasa dengannya. Akari bingung dan Rendu menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang petualang dan mengajarkannya cara bertahan hidup. Prajurit itu mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pengintai dan aturan di sana adalah memperlakukan yang lebih muda seperti saudara dan merawat mereka. Tapi kemudian dia menjadi serius dan mengatakan itu bukan satu-satunya alasan dia merawat pria itu. Dia merasa mereka perlu menjadi keluarga, bahkan jika itu dengan paksa. Saat itu, wanita itu mematikan rokoknya dan mengatakan tidak ada yang bisa menangani kesepian karena dalam sekejap kamu kehilangan keinginan untuk hidup. Karena itu dia menyatakan bahwa itu fatal, terutama di dalam transformasi dunia iblis. Rendu bertanya apakah Akari memahami situasi tersebut dan gadis itu tetap diam, terlihat sangat sedih. Prajurit itu mengatakan dia tahu Akari telah menyelidiki dirinya dan wanita muda itu meminta maaf atas ketidakramahannya. Rendu kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu tentang penyakit ayahnya dan hilangnya ibunya. Karena itu meskipun mendapat bantuan pemerintah, gadis itu terpaksa drop out dari kuliah untuk membayar tagihan. Akari meneguk minumannya dan berkata tidak apa-apa karena dia memang tidak pandai belajar. Prajurit itu lalu menjelaskan bahwa menjadi prajurit memiliki gaji bulanan dan bonus yang bagus. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika Akari mencapai kelas beruang perak, dia bisa dengan mudah menghasilkan jutaan. Rendu bertanya apakah terdengar mencurigakan, tapi dia mengatakan hanya memberitahu ini kepada Akari dan Mr. Gobai. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia mendengar dari Yugo tentang perbuatan Akari dan bahwa gadis muda itu memiliki bakat untuk menjadi tentara. Rendu menyatakan bahwa dia sangat membutuhkan semua sekutu yang bisa dia dapatkan. Dengan itu, tentara itu mematikan rokoknya dan memperbaiki perkataannya, mengatakan dia akan merumuskan ulang permintaannya. Dia lalu langsung meminta gadis itu untuk berdiri di sisi protagonisnya. Akari terkejut dan Rendu menjelaskan dia tidak bisa ada di sana untuknya karena dia sudah naik terlalu tinggi dalam pangkat. Kelas singa emas adalah pertahanan utama melawan demonisasi dan hanya bergerak selama wabah besar. Dia mengatakan dia membuat tawaran yang sama kepada Bai, tetapi pria tua itu menolak, mengatakan
mengatakan dia tidak bisa bertarung dengan baik. Rendu berpaling ke Akari dan berkata bahwa dengan dia, situasinya berbeda dari saat dengan pria tua itu. Gadis itu memegang gelasnya erat-erat dan menatap minumannya sebentar. Tanpa berpikir dua kali, dia meneguk minuman itu dalam satu tegukan. Mengejutkan prajurit itu, wanita muda itu menabrakkan gelasnya ke meja dan mengeluh bahwa Rendu tidak perlu semua drama itu untuk meyakinkannya. Dengan wajah memerah, gadis itu berteriak bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yugo sendirian. Dia marah karena perpisahan pria itu dan bertanya apa maksudnya dengan jaga diri. Akari marah dan bertanya apakah dia masih melihatnya sebagai beban setelah semua yang mereka lalui bersama. Gadis muda itu mengatakan dia hanya perlu memintanya untuk ikut dengannya karena dia takut. Adegan menunjukkan keduanya duduk di bar sementara pelanggan lain hanya menonton keributan. Tak lama kemudian gadis itu tenang dan mengaku dia jadi sedikit agresif saat minum. Dengan senyum, dia meminta Rendu menemaninya hingga akhir malam. Prajurit itu hanya tersenyum pada sikap gadis itu dan mengangkat gelas emasnya ke arahnya. Tanpa ragu dia memanggil bartender dan memesan botol lain dari minuman yang sama untuk mereka. Rendu mengatakan dia tidak suka meninggalkan sesuatu setengah selesai dan memikirkan adik laki-lakinya. Keduanya bersulang dan memutuskan untuk minum hingga pagi. Sementara prajurit itu berpikir Yugo telah mendapatkan teman yang baik. 5 hari berlalu dan duo itu sudah dalam perjalanan ke Nagoya di malam yang hujan. Di atas motor, Akari berkomentar bahwa mereka tepat berada di tengah zona wabah yang diprediksi di kota. Yugo di belakang bertanya pada gadis itu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dia terkejut bahwa dia memiliki lisensi dan Akari menjelaskan bahwa motor itu adalah hadiah dari Rendu. Saat mereka berhenti, Yugo mengatakan mereka perlu memutuskan rencana untuk memperkuat senjata dan statistik mereka. Masalahnya kekuatan ini hanya meningkat saat mereka bertarung di dalam dominisasi. Oleh karena itu, prioritas utama sekarang adalah terbiasa dengan senjata unik yang mereka terima. Akari sangat bersemangat untuk memulai latihan khusus dengan pistol pahlawannya. Dia bertanya di mana dia bisa berlatih menembak dan pria itu menjelaskan bahwa kota besar memiliki fasilitas untuk tentara dan karena mereka sekarang tentara resmi, mereka bisa menggunakan ruang latihan dan penginapan secara gratis. Gadis itu berkomentar bahwa sayang jika tidak memanfaatkannya dan pria itu memberitahu mereka sudah tiba. Di hadapan mereka berdiri Guild Nagoya dan Akari terkesan dengan ukurannya. Di dalam, pria itu memperingatkan agar tidak membuat masalah karena pemula muda menjadi sasaran pelecehan. Wanita muda itu kesal mendengar komentar itu dan pria itu mengatakan dia mungkin secara tidak sengaja memicu perkelahian dengan seseorang. Akari menerima pesan tersebut dan menyuruhnya untuk membalikkan keadaan sementara 3 orang pria mengawasi mereka dari kejauhan. Pemimpin kelompok itu berkomentar bahwa beberapa kelinci yang mencolok telah muncul dan terlihat seperti pemula. Salah satu temannya bertanya apakah Yugo dan Akari adalah pasangan saat mereka lewat. Dengan pikiran itu, pria berambut spike itu mengetukkan jari-jarinya terlihat sangat kesal. Dia memegang alat penguat genggaman tangan dan memutuskan dia perlu memberi pelajaran pada duo itu. Kunujisboro, seorang prajurit kelas beruang perak, tersenyum jahat pada pendatang baru. Di meja penerimaan, seorang karyawan melihat formulir mereka dan melihat keduanya adalah kelas kelinci putih. Dia terkejut membaca bahwa mereka sudah melewati demonisasi dan memiliki senjata unik. Petugas penerimaan mempertanyakan apakah informasi itu benar dan Yugo mengonfirmasi bahwa itu benar. Rekan-rekannya terkejut melihat mereka memiliki rekomendasi dari prajurit Rendu. Keterkejutan karyawan semakin besar saat dia mengetahui bahwa Yugo adalah salah satu penyintas pertama gelombang pertama. Pria itu meminta maaf atas keraguannya dan segera memberikan kartu keanggotaan mereka. Dia menjelaskan bahwa akomodasi dan pelatihan gratis, tetapi ada layanan berbayar opsional. Wanita itu memberitahu mereka bahwa layanan dasar adalah asrama 4 orang yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Akari mengusulkan agar mereka mendapatkan kamar untuk pasangan, tetapi Yugo langsung menolak. Gadis itu sedikit kecewa, tetapi dia mengatakan lebih baik mendapatkan kamar pribadi agar bisa beristirahat dengan baik. Petugas penerima tamu menjelaskan bahwa karena ini pertama kalinya mereka, konten pelatihan sudah ditentukan. Akari masuk ke ruangan simulasi untuk penilaian pertempuran individu. Karyawan itu meminta dia menggunakan senjata uniknya agar mereka bisa mendapatkan data akurat tentang kekuatannya. Di hadapan gadis itu, beberapa musuh holografik muncul dan aturannya sederhana, kalahkan semuanya. Makhluk-makhluk itu hanyalah proyeksi dan meskipun mereka menyerang, dia tidak akan terluka secara
secara fisik. Akari dengan antusias bertanya apakah skor bagus akan meningkatkan peringkatnya, tetapi wanita itu menjawab tidak. Dia memperingatkan bahwa serangan musuh menyebabkan rasa sakit, seperti senjata setrum yang kuat. Rasa sakit begitu intens hingga beberapa prajurit mengundurkan diri dari karir mereka selama penilaian ini. Tanpa terganggu, gadis itu bersiap untuk bertarung dan resepsionis mendoakannya sukses. Dari ruang pengamatan, staf guild melihat pertempurannya sudah dimulai. Kelompok jeans Jabiro sudah menonton dan salah satunya lebih suka menonton gadis imut itu bertarung daripada pria lain. Tanpa membuang waktu, Akari menembakkan pistol emasnya ke musuh-musuh holografik. Dengan bidikan yang luar biasa, dia berhasil menembak 3 kali berturut-turut kepada kepala monster. Salah satu pria memuji ketepatannya, mengatakan itu adalah prestasi yang sangat mengesankan. Tapi Jinshiro hanya tersenyum sinis, berpikir itu bukan hal besar. Jinshiro menengus, mengatakan serangannya tidak akan efektif terhadap musuh yang lebih kuat, dan monster raksasa muncul. Tanpa gemetar, Akari menembak dengan sekuat tenaga ke makhluk hologram raksasa itu. Tembakan-tembakan itu mengenai monster tepat sasaran, tetapi tampaknya tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dia bingung karena dia mengenai target, tetapi pesan mengatakan serangan itu tidak efektif karena kekurangan daya. Sistem menyarankan dia untuk meningkatkan daya atau menargetkan titik vital untuk memiliki peluang. Dengan itu, gadis muda itu tenang dan menyadari bahwa ini bukan senjata biasa, tetapi senjata unik. Dia ingat bagaimana Yugo menggunakan senjatanya dan menyadari bahwa dia tahu cara menggunakan senjatanya sejak dia menerimanya. Dengan tatapan yang tegas, gadis itu dipenuhi keyakinan dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukannya. Dari sana, dia berlari dengan kecepatan penuh menuju makhluk holografik tanpa rasa takut. Para pria di ruang observasi terkejut melihatnya maju dengan senjata jarak jauh. Dia menghindar dari serangan dan menyadari bahwa dia telah belajar pelajaran penting sambil menonton Yugo bertarung. Bergeser di lantai, wanita muda itu menyimpulkan bahwa tidak ada kekuatan yang tidak disertai resiko. Karena itu dia menembak tepat di perut makhluk raksasa itu dengan segenap tenaga. Tembakan itu mengenai sasaran dengan tepat dan menimbulkan dampak besar pada monster yang tidak menyangka serangan itu. Para pria benar-benar bingung dan bertanya-tanya mengapa senjata itu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dengan senyum, Jinshiro menggeserkan kacamatanya dan berkata bahwa ini menjadi semakin menarik. Dia menyadari bahwa kekuatan senjatanya meningkat semakin dekat dia dengan musuh. Meskipun sakit, Akari memastikan bahwa kemampuan itu nyata dan sakitnya begitu parah hingga dia ingin menangis. Dengan antusias, Jinshiro berdiri dan berteriak bahwa dia suka apa yang dia lihat. Tampak sangat bersemangat tentang gadis itu. 20 menit kemudian, monster hologram tergeletak di tanah, dikalahkan oleh kekuatannya. Suara sistem mengatakan skornya bagus, tapi dia menerima terlalu banyak serangan dalam pertarungan. Akari mengucapkan terima kasih dan mengatakan dia ingin memberikan yang terbaik setidaknya selama latihan. Saat itu, suara sistem menawarkan proposal untuk sedikit lebih berani di arena. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka menerima permintaan latihan bersama dari prajurit lain. Seorang prajurit terkejut bertanya siapa pria-pria yang tiba-tiba muncul itu. Salah satunya menjelaskan bahwa dia harus bertarung melawan mereka secara berurutan dan jika dia mengalahkan satu, dia menang. Tanpa ragu, gadis itu senjatanya dan pria itu memuji keberaniannya untuk bertarung. Dari ruangan, Jin Jabira mengusulkan pertandingan, mengatakan bahwa akan sia-sia jika dia kalah dengan mudah. Dia menawarkan hadiah uang tunai 100.000 untuk setiap kemenangan dan mata gadis itu bersinar. Tapi jika dia tidak menang, bahkan sekalipun dia menang dan gadis itu harus menjadi bawahannya, pria itu berjanji tidak akan memperlakukannya dengan buruk dan akan melatihnya dengan keras agar dia bisa bertahan. Akari menghitung dan menyadari bahwa jika dia mengalahkan semua orang, dia akan membawa pulang 500.000. Tiba-tiba getaran kuat mengejutkan kedua pria itu yang bertanya-tanya apakah itu gempa bumi. Di ruang kontrol, Jinshiro juga merasakan getaran dan wajahnya menjadi serius. Gadis itu juga terkejut, tetapi menyadari itu bukan gempa bumi karena berhenti terlalu cepat. Segera setelah itu, kaki Yugo muncul di dekat seorang karyawan di lantai. Yugo keluar dari ruang latihan dengan tampak lelah dan meminta maaf atas kekacauan, mengatakan dia berlebihan. Akari melihatnya dan memanggil namanya, tetapi dia bertanya siapa pria-pria yang bersamanya. Karyawan di lantai itu ketakutan, tidak tahu harus berkata apa-apa tentang situasi itu. Ternyata dinding ruang latihan pria itu hancur total oleh kekuatannya. Wanita muda itu menjelaskan kepada Yugo bahwa jika dia menang, dia akan mendapatkan 100.000. Yugo hanya menatap situasi itu dengan wajah serius
serius, seolah tidak terkesan. Dia memahami taruhan itu dan menyadari bahwa jika gadis itu kalah, dia harus menjadi bawahan pria itu. Dari ruang kontrol, Jinshiro mengamati keduanya dengan cermat, tampak sangat tertarik pada taruhan itu. Saat itu Yugo melangkah maju dan bertanya dengan ekspresi serius apakah dia boleh ikut serta.